Saburi juga bang. Nah, itu bang. Itu di bawah ada yang penting tuh guys. Saburi juga. Madohe. Pernah dengar bang? Kabupaten Saburi juga. Ada sabu-sabunya. Bes. Ya bang, Bang Rasid. Madohe ini Armstrong ini temenmu? Ah serius lah. Iya ini. Ya, saya Kristen, Bang. Ah, Mantap. mantap. Dan kita berdua bang, kita baptis Bang Rasid sama Bang Suma dulu. Madohe, kalau saya takut ya lihat profil saya, sampean lihat profil saya ada apa? Nanti kita ajak mereka ke gereja bang. Ajak Bang Suma sama Bang Rasid. Janganlah, kita saling menghargai aja keimanan masing-masing. Ya kalau mau kita ajak toh. Kan kalau kita kan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Armstrong ini bagus loh, kalau Pak Armstrong bagus kalau dia lanjutkan. Nanti saya ajak Mikana nanti di sini. Saya mau ajak Mikana di roomnya Bang Rasid. Sudah KO tadi, sudah KO. Mikana itu sebenarnya ilmunya nggak ada. Mikana itu dia itu anak baru. Dia itu netizen tadinya. Bang Suma pernah masuk ke ini Bang Jeki. Jeki Sembiring saya cuma 2-3 kali, habis itu saya diblokir sampai sekarang. Siapa yang takut, siapa yang kalah ini kalau begini? Yang memblokir pastinya yang berani. Saking beraninya sampai saya diblokir. Madohe, yang di Iya, sebelah Bang ini, Bang Zuma ini guru saya, guru besar Kak. Makanya saya kaget. Makanya Bang Rasid, saya kaget. Iya, Dimana-mana dengar. ada Bang Suma. Betul, karena ini guru kami. Pertama, itu yang kedua. Dan yang kedua, saya aja diblok sama Jeki Sembiring. Nggak percaya saya Bang Rasid. Dibilang Ar-Rasid itu sampai 019 diblok semua. Bahkan saya bikin akun yang namanya Michael Chris. Mungkin abang maki-maki mungkin di roomnya. Oh, Jangan tidak. maki-maki lah. Tidak, saya nggak pernah. Saya orang yang paling halus selembut sutra. Saya orang yang paling Makhluk halus Madohe, tapi bukan makhluk halus. Coba ya, cari di komal-komal lain. Vivo naik di komal-komal lain, dia selalu teriak-teriak. Dia selalu ngegas di mana-mana, tapi di komal saya dia bisa bertahan 4 jam diskusi. Vivo. Karena Tanpa dibius. Tanpa menghujat sedikit pun, Vivo. Iya, kalau diskusi aja, jangan sampai Betul. Oke. Itu maksud saya. Bang Armstrong, lanjut Paduka. Suruh makan. Assalamualaikum Mbak Eza. Masya Allah. Udah iya Bu, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana beliau? Beliau dibawa kan? Beliau di bawah. Iya. Oh sekarang jadi bani saya, Gurunda. Iya. Sekarang jadi apa? koinnya ke saya. Ada aja. Masya Allah. Nafo cita mak bonga yang gotai. Bilangin Madohe bes. Bulukti. Ada pokoknya ya. Kita tanya-tanya dulu Bang Astro. Oke, silakan Bang Armstrong. Lanjut. Ya, saya sih terserah aja mau dialognya seperti apa. Oke aja. Materi apa yang abang paling kuasai di dalam kekristenan? Kalau misalnya Bang Suma mempertanyakan tentang materi kekristenan, ya, di sini kan bicara tentang Bible kan, kitab suci. Kalau kitab suci saya punya minimal kurang lebih saya juga cukup menguasainya gitu. Saya tidak mau bicara jauh ke kitab orang karena jujur saya tidak mau mencampur adukan atau mencampuri tentang keimanan orang gitu. Nah ini Kristen yang baik ini. Ya, damai. Iya. Artinya Pendeta dia guru, pendeta. Lanjut. Iya. Tidak
juga Bu. Masya Allah. Artinya Apa Madohes, kalau udah nggak ngomong di mute dulu ya. Jadi kalau mau jadi Siap. betul. Oke, makasih ya Madohe ya. Kamu ganteng. Lanjut Gurunda. artinya bahwasanya saya bisa belajar ke Bang Armstrong ini ya. Saya bukan apa-apa dalam kekristenan, saya hanya jemaat biasa aja Bang. Oh iya. Oke. Tapi minimal kemudian saya bisa mendapatkan informasi yang apa tuh? Faktual. Yang iya betul. Tunggu ya, gue lagi WA dengan Pak Jokowi nih. Masya Allah. Ya, minimal. Deh, baru lambat deh. Waduh, minimal kemudian kami di sini bisa memahami bahwasanya keberadaan ajaran Kristen berdampingan dengan ajaran agama Islam itu dikarenakan karena ajaran agama Kristen ini memang adalah ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Bolehkah kiranya abang saya memberikan data-data dari kitabnya teman Kristen bahwa yang mengajarkan tentang kaidah atau konsep-konsep Kristen itu adalah seorang nabi. Siapa nabi itu? Misalnya yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu batal, kemudian Tuhan membutuhkan kemudian korban berupa manusia. Nah ini. Lalu mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat. Itu nabi mana kira-kira yang punya pengajaran seperti itu? Karena sampai hari ini saya belum menemukan hal yang terkait dengan 3 materi fundamental yang berdasarkan terhadap iman Kristen terkait dengan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Khususnya kitabnya orang Yahudi, Bang. Mungkin Anda bisa memberikan data nabi mana yang mengajarkan 3 konsep yang sangat-sangat fundamental di dalam iman Kristen ini. Silakan. Baik Bang Suma. Apa namanya, kalau mau bicara tentang data sih udah larut malam begini. Saya juga sudah malas untuk buka Alkitab, tetapi saya berusaha untuk memberikan sebuah penjelasan bukan berdasarkan asumsi tetapi berdasarkan landasan kitab suci itu sendiri. Artinya begini, ketika kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, maka sudah tidak ada lagi nabi di Israel. Itu poin pertama. Bahwa kekristenan ini dilandasi pada pengajaran Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia disebut sebagai guru. Dia adalah rabi, pengajar Israel. Nah, di sini dia juga bergelar nabi. Biasanya kan saudara Muslim sering mengatakan bahwa dia hanyalah utusan. Dia hanyalah seorang nabi. Ya tidak apa-apa juga, karena memang Yesus Kristus diutus Bapaknya untuk datang memberitakan tentang kabar keselamatan, kabar baik, sehingga di situ dia menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Artinya poinnya begitu. Nah, kalau misalnya merujuk kepada perjanjian lama, maka perjanjian lama adalah nubuatan dan perjanjian baru adalah penggenapan. Artinya bahwa yang berfirman di dalam perjanjian lama, dia yang berfirman bahwa dia akan menyatakan dirinya dan namanya adalah Tuhan sesuai dengan Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakannya. Nah, perjalanan penggenaan nubuatan ini sampai di dalam kitab Yesaya, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendak diberi nama Immanuel. Nah, di dalam Matius 1 ayat 26 kalau tidak salah, 26 atau 23 itu, di situ merujuk kepada penggenapan nubuatan.
Nah, sehingga keberadaan Yesus Kristus ke dalam dunia ini merujuk kepada penggenapan, sehingga satu iota pun di dalam sebelum dia datang ke dalam dunia, satu iota pun hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Namun ketika dia datang ke dalam dunia, berlakulah di sini hukum kasih bagi kami umat Kristen, terlepas daripada umat Muslim. Nah, artinya bahwa kiblat umat Muslim ini masih bergantung kepada hukum Taurat, sesama sesuai dengan keimanan Yahudi. Jadi kalau hukum kekristenan ini dia maju selangkah, berujuk pada hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah poin di dalam dua hukum itu terletak seluruh kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Mungkin begitu Bang penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Armstrong. Tadi di awal ada hal yang menarik bagi saya sebagai pemerhati Bible. Ketika Abang ini mengatakan bahwasanya setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Ungkapan ini kemudian keluar ketika Abang menerima pertanyaan dari saya, nabi mana yang mengajarkan kemudian tentang 3 hal yang sangat fundamental di dalam iman Kristen. Dan Abang dengan gagah berani mengatakan tidak ada nabi lagi setelah Yesus. Lalu kemudian uraian Abang saya ini berlanjut. 3 hal fundamental ini Anda mencoba menarasikannya dengan mengambil data-data dari kitabnya saudara kita Yahudi. Dan kemudian endingnya ada pada pola kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama manusia. Lalu kalau demikian adanya terkait dengan tidak adanya lagi nabi, kita akan masuk ke dalam kondisi di mana suka ataupun tidak, apa yang saudara-saudara Kristen genggam hari ini berupa kitab Perjanjian Baru, itu harus diakui bahwa itu bukan kalam Allah. Karena ternyata setelah Yesus tak ada lagi nabi. Sementara apa yang diceritakan di dalam kitab saudara, khususnya Bible Perjanjian Baru, itu konon ceritanya adalah perkataan-perkataan Tuhan. Di dalam Yohanes 16, Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak materi-materi yang ingin Yesus ajarkan kepada manusia Bani Israel pada angkatannya dia, tetapi Yesus mengatakan, kamu belum sanggup untuk menanggung dari apa yang hendak aku ajarkan. Nah, namun solusinya kemudian adalah ini kepada Bani Israel ini. Yesus tidak sedang berbicara kepada orang Roma dan Yunani, tetapi kepada Bani Israel. Tetapi apabila dia datang, jadi dia kemudian Yesus menunjuk kepada pribadi lain. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Berarti kenapa Yesus mengatakan roh? Karena bisa jadi oknum yang dimaksud di sini masih berbentuk roh, masih di alam roh, belum eksis. Belum eksis dia menjadi makhluk dalam rupa jasad, masih dalam bentukan roh. Karena sesungguhnya manusia sebelum ada di atas muka bumi, dia sudah dalam bentukan roh. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah, kalau roh ini adalah makhluk, kemudian kebenaran ini adalah ajaran yang berasal dari Tuhan. Ia akan memimpin kamu dalam semua kebenaran. Nah, ini dia poinnya di sini. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan yang dikatakan itu adalah segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Nah, ini sangat butuh perhatian dan konsentrasi untuk memahami ini. Sebab roh kebenaran itu ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba kita lihat kalau kita mempelajari Bible, Lukas, Markus, Matius, Yohanes,
98% itu termaktub di dalamnya adalah narasi pengarang. Tidak kena kepada oknum yang datang setelah Yesus. Karena oknum yang datang setelah Yesus adalah oknum yang mutlak tidak berkata-kata, tidak bernarasi sendiri, tidak berpendapat sendiri, tidak memiliki kesimpulan sendiri, melainkan yang dia sampaikan adalah apa yang didengarnya untuk ia sampaikan. Berarti ada nabi lagi. Ada lagi nabi yang akan datang setelah Yesus, yaitu roh kebenaran, yang kemudian nabi itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dia sampaikan. Dan dia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya nabi ini akan menceritakan tentang hal-hal yang akan datang. Misalnya ketika bercerita tentang sidik jari yang ditemukan akhir zaman ini, harus diceritakan zaman ketika nabi itu memberitakan hal-hal itu. Ketika berbicara mengenai embrio, maka itu berita sudah harus diinformasikan pada masa lampau. Ketika kemudian orang menemukan tentang apa yang ada dikandung di dalam laut, udara, langit, bumi, berita-berita itu sudah termaktub dari pemberitaan perkataan-perkataan yang didengarkan oleh roh kebenaran ini. Nah, saya ingin tanya kepada saudara saya, kalau ini kita mau selesaikan, maka kita harus membuktikan antara siapa yang nabi setelah datang, siapa nabi yang datang setelah Yesus yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini harus ada, nggak bisa tidak. Harus ada, mutlak. Kalau Anda beriman kepada Yesus, Ia memberitakan akan datang sosok lain yang datang setelahnya, yaitu roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu, dan mana perkataan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Dia yang telah mengutus dirinya. Nah, menurut saudara, tidak adalah nabi, tidak ada lagi nabi setelah Yesus, karena memang penulis-penulis kitab saudara bukan nabi. Lalu siapa roh penghibur ini? Silakan. Oke, baik. Tadi Bang Suma bilang itu di ayat berapakah? Biar saya pastikan di sini. Yohanes 16, Bang. Dari nomor 7 sampai nomor 15. Anda boleh baca satu perikop. Bang Amstro, saya jawab dulu. Itu bicara tentang Roh Kudus, Bang Zuma. Baik. Oke. Boleh saya tanggapin? Bukan. Iya. Oke. Itu bicara Pertama. tentang Roh Kudus. Oke, baik. Apakah Roh Kudus bagi Anda itu adalah Tuhan? Iya. Udah pasti, Bang Zuma. Apakah Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Bisa tuh, kan alat Tritunggal, Bang. Saya ulang, apakah Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Bisa, Bang. Tapi ini dikatakan sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya, kan Roh Kudus kan harus lewat orang lain, Bang. Baru bisa berkata dia. Bukan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dia masih mendengarkan firman dari oknum lain, baru bisa dia sampaikan. Apakah ini seperti ini sifat Tuhan? Tidak. Ya, tidak. Berarti kesimpulan Anda, siapa yang dimaksud dengan roh kebenaran ini? Roh Kudus maksudnya Tuhan Yesus. Dia akan datang dalam tadi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tadi saudara, saudaraku mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, katanya ya. Yang dikatakan Tuhan tidak bisa didikte. Yang namanya Tuhan itu tidak berkata, itu bebas berkata-kata, sebagaimana di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Sementara yang datang ini adalah roh kebenaran yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dia sampaikan. Artinya dia tidak asumsi.
Baik Bang, saya Silakan. bacakan ayat 16, Yohanes 16 ayat 7 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan poin, aku mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengingatkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu di ayat yang ke-14, roh kebenaran itu ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya roh kebenaran ini datangnya dari Yesus. Lalu roh kebenaran ini sesuai dengan ayatnya yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, poinnya bahwa roh kebenaran ini diutus oleh Yesus itu sendiri dan datang untuk memberitakan kepadamu tentang kemuliaan Yesus itu. Nah, di sini kita lihat di KPR, kita baca di KPR 2, yakni ketika roh penghibur itu dijanjikan 40 hari setelah Yesus naik ke sorga, maka turunlah roh kebenaran yang disebut sebagai Roh Kudus itu. Di dalam KPR 2 tertulis bahwa ketika tiba hari Pentakostas, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahwa poin tentang roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu, artinya roh kebenaran itu akan diutus oleh Yesus untuk memuliakan dirinya. Sehingga pada saat ketika dia naik, maka dia menjanjikan roh kebenaran itu akan turun setelah 40 hari, yakni masa disebut sebagai masa Pentakosta. Dan roh kebenaran itu disebut dengan jelas di dalam KPR 2 bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Mungkin demikian, Bang. Baik, Saudara Armstrong, saya menghargai pendapat saudara. Saudara mengawali dari data nomor 7 dari Yohanes 6. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di sini ada kata mengutus. Yesus mengutus dia kepadamu. Kita harus memahami bahwasanya ketika dikatakan aku adalah Yesus dan diimani Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dan diimani juga Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, kemudian ada konsep kemudian yang muncul 3 di dalam 1, Tritunggal. Kenapa Yesus harus pergi kalau Roh Kudus itu ternyata adalah Yesus itu sendiri? Kenapa Yesus harus mengutus kalau Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Jadi saya analogikan gini, Bang. Seorang gubernur meminta kepada presiden agar mengirim seorang tabib atau seorang dokter ahli hama ke provinsi. Dikarenakan di kabupaten ada merebak hama tanaman. Lalu gubernur minta ke presiden, presiden tolong kirim dokter. Saya akan mengutus dokter tersebut ke kabupaten sebab di sana petani gagal panen. Lalu gubernur mengatakan, aku akan mengutus dokter kepada kabupaten.
bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sama kedudukannya. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tak ada masalah dengan itu. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajarkan, aku datang membawa dan mengajarkan kembali hukum Taurat dan mengabarkan akan datangnya sosok Nabi setelah aku bernama Ahmad. Tidak ada masalah di situ. Oke, kemudian Bang, ketika ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Berarti ketika ia datang, roh penolong ini akan memiliki aturan-aturan haram, halal, makruh, mubah. Wanita pakaiannya sedikit turun, sedikit naik dari mata kaki, dosa. Laki-laki pakaiannya sedikit naik dari lutut, dosa. Wanita sedikit rambutnya terlihat, dosa. Laki-laki tidak sholat Jumat, tidak sholat Isya, dosa. Semua ketika ia datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Berarti yang datang ini harus mengajarkan syariat-syariat tentang halal haram. Halal haram. Lalu kemudian kebenaran. Berarti dia harus penuh dengan apa? Ketika berbicara mengenai kebenaran, maka semua yang terlontar dari mulutnya itu harus menjadi muatan daripada kalam ilahi. Tidak boleh asumsi, tidak boleh karang-karangan, tidak boleh pendapat sendiri, tetapi harus kebenaran yang bersumber dari yang mengutus. Kemudian penghakiman, berarti dia berbicara mengenai satu tindakan sebab akibat. Kalau ini dilakukan, ini akibatnya. Kalau ini yang dilakukan, ini yang diakibatkan. Maka penghakiman yang dimaksud di sini adalah manusia akan diupah berdasarkan dengan amalan. Kalau diupah dengan amalan, berarti tidak seperti konsep yang diajarkan Kristen, menghapuskan semua pekerjaan-pekerjaan lahiriah, yang justru pekerjaan lahiriah itu menjadi penghakiman kelak. Lalu kemudian ketika saudara saya loncat di data nomor 14, sebab ia tidak akan berkata-kata dari sebab ia akan memuliakan aku. Satu-satunya utusan yang datang setelah Yesus yang memuliakan Yesus itu cuma satu. Lukas tidak mungkin, Markus tidak mungkin, Yohanes tidak mungkin, Paulus apalagi. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan Yesus. Di dalam konsep iman penulis daripada kitab kanonik, Paulus, Kisah Para Rasul, Petrus mengajarkan Yesus ini adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Ini mati terkutuk, diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, digantung di tiang salib. Itu ada di mana? Di penulis-penulis kitab saudara. Apakah Roh Kudus yang mengajarkan itu? Tidak mungkin. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim, kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan ditorehkan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, di dalam surah Maryam, data nomor 19-nya apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir mengajarkan tentang sosok yang datang kepada Bani Israel. 30 detik lagi Bang. Di situ dikatakan bahwasanya qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zaqiyan. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya sosok manusia berjenis kelamin laki-laki yang suci, bukan terkutuk. Kalau di Anda melalui nabi-nabi, pengajar-pengajar dari Bible Anda mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Sedangkan di data Yohanes 16:14, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dengan mengatakan Yesus itu manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib, gugur
Roh Kudus tidak bekerja kepada penulis kitab saudara? Silakan. Oke Bang Suma, begini Bang Suma, terkutuk ludah supaya kita jangan diludahin, jangan disalibkan, jangan disiksa lagi. Sudah digantiin sama Yesus, maksudnya itu Bang Suma. Contoh, waktu Abraham mau mengorbankan Ishak, itu tanda-tandanya itu. Kan harus ada darah untuk penghapusan dosa Bang. Gitu maksudnya. Terus, mengenai roh kebenaran itu, makanya kami merayakan hari Pentakosta Bang Suma. Itu tergenapi firman-Nya Tuhan Yesus itu. Makanya ada hari Pentakosta kita, hari yang ke-50. Oke, Bang Madore, bolehkah saya minta izin sejenak meludahi wajah Anda? Bolehkah? Mohon maaf. Itu sudah digantiin sama Tuhan Yesus Bang Suma. Kenapa? Supaya kita jangan Kenapa saudara Madohe tidak lagi. mau? Kenapa saudara tidak mau diludahin? kita yang terkutuk sebetulnya, tapi Tuhan Yesus sudah ganti sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus Sekali lagi saya tanya kepada saudara Madohe, kenapa Anda Bang. tidak mau diludahin? Karena nggak apa-apa ketika diludahin kalau Bang Suma bisa. ya, Mana apakah karena diludahin itu adalah memuliakan atau karena diludahin itu adalah menghinakan? Iya, menghinakan supaya kita Oke. jangan terhina. Jadi yang dihinakan di sini Yesus saja. Iya, karena dia kan datang untuk Berarti sekali lagi menggantikan saya kita. katakan, saudara Madohe, gugur pengarang-pengarang kitab saudara. Ternyata Roh Kudus tidak bekerja kepada mereka. Sebab di sini dikatakan, ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memuliakan aku. Ingat, Yesus diludahin. Anda mengatakan Anda tidak ingin diludahi, karena diludahi itu Kan Roh adalah Kudus sebuah datang, kehinaan. makanya kami memuji Yesus- memuliakan namanya sekarang. Gitu Yesus- maksudnya urutan firmannya Bang. Buktinya sekarang kan namanya disebut, namanya termasuk di seluruh dunia. Saudaraku, Ya kan itu Bang. saudaraku Madohe, ketika Roh Kudus itu Iya datang, Bangku semua. ya, ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan Anda berkata-kata ini dari diri Anda sendiri. Ketika ia datang, yang dia sampaikan ya adalah apa yang didengarkan. Berarti dia adalah sosok nabi. Apa yang didengarkan dari Tuhan itu yang dituliskan, itu yang disampaikan. Di Alkitab itu nggak ada tulisan Muhammad Bang. Makanya kami tidak Betul. ada Kristen. Di sini juga tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada Matius, tapi mereka menulis sebuah kitab. Dari mana tulisan-tulisannya? Pasti teman Kristen akan mengatakan dari Roh Kudus. Betulkah Roh Kudus yang mengajarkan untuk menuliskan Yesus Bang Suma diludahin? tahu itu. Ya, Bang makanya Suma saya tanya. tahu itu. Iya, makanya tolak ukurnya adalah ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Berarti sejatinya tidak ada keadaan di mana Yesus diludahi. Kami sekarang tuh memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Gitu Iya. maksudnya Bang Suma. Iya. Sekarang Anda memuliakan Yesus karena Yesus juga menubuatkan tentang saudara. Akan datang serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Mohon maaf saya mengatakan itu, kenapa? Yang disebut domba itu adalah Yahudi, Bani Israel. Ketika ada non-Yahudi yang bukan non-Yahudi, ketika ada yang bukan Yahudi kemudian mengatakan dirinya adalah bagian daripada Yahudi, atau mereka adalah Bani Israel, atau mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, maka saya katakan itulah antikristus. Itulah serigala itu. Karena tidak mungkin kemudian Yahudi nyamar Yahudi, nggak mungkin. Yang nyamar Yahudi adalah yang bukan Yahudi. Sekarang siapa yang nyamar Yahudi? Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Iya. Jadi serigala itu adalah Bukan nyamar Bang. Bang Mada. Israel kedua maksudnya. Bang, mungkin saya mau menanggapi Silakan, pernyataan saudara. Bang Suma tadi ya. Insyaallah. Oke, Iya, baik, silakan. terima kasih. Artinya bahwa poin tadi tentang roh kebenaran, Bang Suma mengatakan karena roh kebenaran ini bicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Namun kalau Bang Suma mau menyatakan bahwa itu merujuk kepada pribadi Nabi Muhammad,
Ya bagi saya sih tidak apa-apa, itu cara pandang Bang Suma terhadap Muhammad, tetapi saya mau menjelaskan dalam versi keimanan. Bang Suma, saya mau nanya, boleh nggak? Halo, hilang si Armstrong ya? Halo, halo. Bang Armstrong ini apa? Di, Ngelek. Bang diculik Fano, loh ini, selamat diculik malam. loh. Bang Fano. Ya, mungkin aku boleh nambah sedikit nggak, host? Oke, silakan dulu. Bang Ya, jadi gini ya. kayaknya bermasalah. Lanjut. Aku mau nanya Bang Madohe, itu murid-murid Yesus itu dulu mengusir setan karena ada Roh Kudus atau karena ada bawa minyak daun bidura? Daun apa namanya yang ngusir setan? Karena Roh Kudus atau karena apa mereka bisa mengusir setan saat Yesus menugaskan mereka untuk keliling-keliling ya jadi Ghostbuster, Bang Madohe? Roh Kudus. Roh Kudus, yakin Bang Madohe? Ya yakin lah. Oke, kalau Karena begitu ada saya mau Tuhan nanya sama nih Bang. mereka. Oke, Anda mengatakan bahwa murid-murid Yesus saat Yesus tugaskan tuh, ya, mereka untuk mengusir-ngusir setan, itu Yesus lagi ada di dunia atau udah enggak? Ada di dunia. Masih ada di dunia, mereka sudah mengusir setan ya. Ya, jadi Ya. Bang Madohe mengakui bahwa murid Yesus mengusir setan karena ada Roh Kudus, dan saat itu Yesus masih ada di dunia. Sedangkan di Yohanes 16 ayat 7 yang dipermasalahkan ini jelas-jelas ya, saya bacakan ulang. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adakah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Roh penghibur ini dianggap oleh teman-teman Kristen sebagai Roh Kudus. Oke. Ya, jadi dikatakan itu Roh Kudus sama teman-teman Kristen. Roh Kudus tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi. Betul Bang Madohe? Itu Roh Kudus sudah ada sebetulnya. Loh, tapi dibilang nggak akan datang. Kalau Yesus tidak Ya. pergi, tidak akan datang. Coba. Bukan saya Kalau yang Allah ngomong, kan Pak. sa- Alkitab mengatakan Roh Kudus tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi. Itu asumsi kalian, Pak. Karena kalian mengatakan Roh Penghibur itu Roh Kudus. Kita tukar. Ya. Penghibur itu Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu ya kalau Yesus tidak pergi. Tetapi saat Yesus masih ada di dunia, Abang Madohe mengakui bahwa Roh Kudus sudah ada di murid-murid Yesus. Jadi bagaimana mungkin ini Roh Kudus? Bertolak belakang, nggak sesuai. Ya saya jelasin Bang. Apakah Roh Kudus tidak bisa berada di dunia bersama dengan diam dulu. Yesus? Aneh kan? Iya, Abang diam makanya, biar saya jelasin. Jelasin Bang Madohe, jelasin. Abang diam makanya saya jelasin. Bentar Begini, dulu ya. nih, Bentar Roh dulu ya. Kudus itu, Izin dulu ya. waktu itu Izin dulu. Pak Bang Juma. Bang hanya Hos. untuk satu orang. Bentar- bentar dulu, apa? Oke, tahan dulu Madohe. Silakan Bang Fano. Nah, makanya kita ke yang disebut Kristen ya, maunya kita harus kita baca kembali Alkitab itu dan kita perhatikan sekali. Aku Nasrani loh, jujur ya. Jadi kalau boleh ya, bukan saya memaksa saudaraku ya, siapapun dia, itu baca kembali dan perhatikan, simak apa yang dikatakan Yesus itu, jangan ditambah dan jangan dikurangi, itu aja. Masya Allah. Saya katakan kepada kita kembali, coba baca Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Ingat itu, coba ditulis itu ya. Habis itu baca nanti siapa yang dikatakannya itu, yang dia maksud itu, nanti baca Matius 17 ayat 5. Dan diterangkan nanti lagi di Yohanes 17 ayat 3. Dan di Matius 21 ayat 11. Nah, makanya di sini berkesalahan, bertentangan dengan ajaran-ajaran kita, dengan ajaran Yesus. Kenapa?
selalu, maaf ya, ini pribadi saya ketika saya membaca Alkitab kita ini hanya ajaran doktrin yang kita apa. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, karena saya izin ya, karena aku mau turun, aku udah ngantuk. Selamat malam. Jadi Shalom Elohim. yang saya tanya, tunggu dulu Pak ya. Perjanjian baru itu di mana? Tertulisnya di mana tertulis? Di Matius, di Lukas, atau di Yohanes, atau di Kisah Para Rasul? Coba. Hanya itu saja. Saya tanya, di mana? Di mana saudaraku? Tertulis itu, perjanjian baru. Dari Matius sampai Wahyu. Oh, oke. Nah, di situ kesalahan kita. Coba kita baca kembali ya. Tolong ditulis saudaraku ya. Ya. Yeremia 31. Oke. Coba baca nanti. Nah, di sinilah pertanyaan, yang mana perjanjian baru itu, di Yeremia itu atau di Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, dan selanjutnya. Itu aja. Ya. Maaf, Jadi Bang Pano. izin. Bang Pano. Alhamdulillah sudah mulai sadar Bang Pano. Bang Pano. Halo. Selamat malam. Saya 2001. Saya bantu jawab. Roh kebenaran. Jadi biar yang saya diutus. dulu ngomong saya, cerita saya akhiri. itu? Tadi saya anjurkan kita semua kembali, orang-orang Kristen membaca kembali ya. Amin. Nasrani. Karena besok pun ibadah kita, makanya apa ya? Hari Ya, Sabat. silakan. Tanya apa? Oke? Advent ini ya Pak Vano. Iya, Advent kita. Halo, Bang Zuma. Shalom. Iya, halo. Halo, Bang Zuma. Saya Halo, Bang Kristen. Juma. Bang Juma. Siap. Iya Bang, iya Bang. Saya tadi menarik siap. penyampaian Anda itu mengenai Yesus mengutus Roh Penghibur dan Roh Kudus. Itu bukan Muhammad, saudaraku. Iya, Apapun silakan. alasannya, itu bukan Nabi Anda yang bernama Muhammad Wah, Rasulullah. kalau pakai alaihi salam. pokoknya ini udah susah nih Bang 2000. Bukan, ini makanya dengarkan apa alasannya. Ya, alasannya klasik sekali, saudara. Pertama, Yesus itu secara manusiawi, dia itu lahir di antara orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Sedangkan saudara Tuhan yang sedangkan Nabi kita Muhammad itu orang Arab. Orang Arab sama orang Israel itu beda. Itu secara manusia satu. Kedua, yang mereka yakini itu lain. Saudara dan Nabi Muhammad meyakini nama Tuhan itu adalah Allah. Sedangkan di Yesus dan orang-orang Kristen meyakini Tuhan Sang Pencipta di atas segala-galanya itu adalah Yahweh. Nah, sesembahannya aja beda itu. Ketiga, ya kan? Sekarang kan ada pengikutnya Nabi Muhammad, dan juga saya sebagai Kristen kan ada. Itu tidak bisa disamakan. Nah, tidak bisa disamakan, ajarannya aja beda, sembayangnya beda, ya kan? Pokoknya tidak nyambung itu. Jadi yang dimaksud roh kebenaran yang diutus Yesus itu adalah yang tidak kasat mata. Kalau ada yang bertanya, saya Kristen percaya Trinitas, percaya. Karena Tuhan, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan Yahweh itu, Yesus dan Roh Kudus Kepanjangan Pak, itu. poinnya aja biar ditanggapi Bang Juma ya. Iya, poinnya Bang Juma, roh kebenaran itu dengan Muhammad beda. Oke, cukup. Silakan Bang Juma lagi. Jangan kepanjangan lah. Lanjut. Kenapa rupanya kalau kepanjangan? Iya, harus gitu Bang Handi, biar mutar dulu kita. Gantian bicaranya. Lanjut. Bang Juma lagi lah. Oke Bang. Kami umat Islam itu tidak butuh pembenaran
daripada kitab yang ditulis orang-orang Yunani ini, enggak. Cuman tadi saya bernarasi kepada teman saya Armstrong sebelum dia turun. Saya bertanya kepada dia, saya mengatakan ada 3 hal yang fundamental di dalam ajaran Kristen. Nabi mana yang mengajarkan itu? Dia katakan tidak ada lagi nabi. Yesuslah nabi terakhir itu. Jadi saya katakan, bagaimana dengan data Yohanes 16 ini? Nah, kami tidak butuh ada pembenaran dari kitab-kitab Yunani ini, enggak. Sama sekali tidak. Bahkan kitab-kitab yang Anda ambil dari kitab agama Yahudi, yang kalian sebut perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian baru, itu juga kami tidak butuh. Karena Al-Quran sudah sempurna. Tidak seperti kitab saudara, tanpa mengambil kitab agama lain, kitab saudara jadi murni ajaran paganisme di dalamnya. Untung saja tertolong karena mengambil terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi. Jadi kami tidak butuh kitab ini. Tadi cuman saya bertanya, siapa nabi yang mengajarkan ada Tuhan mati di atas tiang salib? Nabi mana yang mengajarkan itu? Ya, saya bisa jawab itu semua. Ya, siapa nabi yang mengajarkan ada Tuhan Jadi mati? gini, Tunggu saudaraku. Siapa saya nabi bisa yang jawab itu. Iya, Bukan iya bisa, nabi. tapi sabar. Rasul Paulus. Sabar dulu. Siapa nabi yang mengajarkan kemudian ada Tuhan mati di atas tiang salib? Nabi mana itu yang mengajarkan? Rasul Paulus. Saya jawab. Iya. Jadi gini, Yesus itu tidak sepemikiran yang Anda pikirkan. Yesus itu Tidak sepemikiran. Iya, makanya dengarkan. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Tapi sama seperti yang Anda Yesus pikirkan itu, gitu. makanya dengar. Ini menyambung. Ini Anda mau dijawab apa enggak nih? Nabinya yang saya tanyakan, Bang. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan Kita harus mati? tahu dulu Yesus itu. Iya, jangan kenapa harus muter-muter ada? ya. Nabinya loh. Jawaban cuma diputar dulu baru dijawab. Itu pun dilupa. Gitu. Coba ulang Ini- pertanyaannya. Masih ingat nggak dia Bang Andi? Ya saya ingat nabi mana, ya kan? Itu bukan perintah nabi. Saya bisa bilang itu bukan perintah nabi. Kenapa Yesus ini ada di dunia ini? Dan dia sebagai Tuhan itu di dunia ini bukan perintah nabi, saudara-saudaraku. Biar Anda paham, saya baca tiap hari Alkitab. Kalau mau Anda dengarkan, saya lanjutkan. Iya, saya tanya nabi mana? Kan gini. Saya jawab bukan nabi yang perintahkan bahwa Yesus berarti berarti hal yang fundamental di dalam agama saudara tidak diajarkan oleh para nabi. Fundamental bagaimana maksudnya? Ya, Yesus pencipta langit dan bumi berubah wujud menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Ini hal yang sangat fundamental, Bang. Karena kenapa Yahudi tidak pernah mengajarkan itu? Nah, sekarang saya tanya, nabi mana yang mengajarkan hal seperti ini? Kalau Anda berhenti bicara, saya jelaskan. Menurut Alkitab, kalau Anda sudah mengakui bukan ajaran nabi, lalu ajaran dia siapa? berasal? Roh jahat. Apa tujuannya? Loh, bukan itu pertanyaan saya loh. Iya, itulah sebenarnya. Jadi di dalam Bentar, saya Alkitab stop dulu. juga nggak ada. Saya stop Bukan dulu. itu pertanyaan saya. Pertanyaannya Bang Juma adalah kalau bukan ajaran Nabi, itu ajaran siapa? Roh jahat. Roh Itu jahat. kan perspektif kalian dulu. Kalian kan hanya baca. Oh, jadi itu. kenapa Tertulis di larinya? Alkitab. Kenapa larinya ke kami ya? Jadi gini, saya jelaskan Yesus itu kenapa dianggap Tuhan. Bukan karena serta merta. Yang saya tanya nabi mana, Bang? Bukan kenapa dia Tuhan. Boleh nggak saya jelaskan kedudukan Yesus kan? Saya tidak tanya, saya tidak butuh penjelasan loh sebenarnya. Karena kelihatannya saya lebih paham Bible dari Anda gitu. Tidak ada nabi yang mengutus Yesus. Nah, tidak ada nabi. Lalu siapa yang mengajarkan? Apa? Masa Nabi ngutus Yesus gimana sih? Lalu siapa yang mengajarkan ada Tuhan Kalian mati? tuh ngaco, ah? Bukan Yesus mati atau tidak? mengajarkan, Tunggu, saudara. Bang. Makanya Tunggu. kalau Yesus jadi itu gini, Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi gini loh. Dia gini mati loh. atau tidak? Mati. Nah, nabi mana yang mengajarkan Tuhan mati? Itu Kalau yang kutanya. Iya, itu kalau boleh saya bicara sedikit panjang. Iya, silakan. Silakan.
Jangan dipotong-potong. Iya, karena Anda bukan di gereja ini. Di sini, Bung. Di sini apologet semua. Ya nggak apa-apa. Orang yang Tapi paham kalau Bible misalnya semua nggak di ada sini. kesempatan bicara juga. Takutnya kita seperti berada di warung kopi, saudara. Ya kan? Lah, terus? Saya duduk. Jadi gini aja. Ini saya jelaskan masalah Yesus. Bukan saya harus memaksa Anda percaya atau enggak, bukan. Bang, abang kalau jawab udah kelar dari tadi. Ini mutarnya sampai kapan sih, Bang Andi? Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan hal fundamental yang ada dalam iman Kristen? Tuhan pencipta langit dan bumi datang menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Ini yang ngajarin Nabi siapa? Nabi Bukan siapa yang Nabi, ngajarin? Itu kehendak Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh. Nabi mana yang mengajarkan Yahweh berkehendak membunuh dirinya? Itu Tuhan Yahweh sendiri. Jadi di mana Yahweh? Di mana Yahweh mengajarkan dia mati? Di mana? Nah, makanya saya sebelum ada perjanjian baru dan kisah-kisah Yesus ditulis di Yesaya itu. Loh, pernah yang paham Yesaya Anda atau di Yesaya yang itu, paham Yesaya Anda atau yang punya kitab? kan kitab saya juga itu Yesaya. Yesaya itu Itu ditulis. Pak Juma, Nabi Yesaya dong yang mengajarkan. Yes, kan gitu. ya. Tertuduh, Bang. Ya, Dari mana kalian Anda? Anda bukan kalian- Bani Israel apanya? kok bisa-bisanya ngaku kitabnya ya Israel adalah kitab Anda? Gimana Ya ceritanya? nggak apa-apa kan, orang Israel nggak ngelarang juga ya kan. Karena Yesus Oh, itu gitu. Yesus itu ya bukan Bang, hanya mereka datang- menang perang sama orang Israel. Israel dijajah Begini sama aja Romawi. deh, kalian Diambil itu, dong. Masya Allah. Kalian itu minoritas di bumi ini. Kalaupun kalian itu benar, ya, Kalau itu dibagi, kan kita mau- kalau dibagi mau Katolik, hebat-hebatan Protestan, Advent, kalau dibagi itu kira-kira yang mayoritas siapa? Bang? kamu nggak bermutu kalau begini. Kamu Ya, terus, apologet ya, nggak bermutu. saya Kenapa tanya kalau apa? minoritas? Kenapa Kalau- sih? Kan saya berhak juga menjelaskan bahwa Yesus Loh, itu. Yang saya Sebagaimana- tanya apa, jawabannya apa? Yesaya kitab Ya saya akan siapa? jelaskan saudaraku. Yesus itu bukan serta merta ada begitu. Ya memang, kita juga tahu. Iya, sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Kata Kalau siapa? langsung Anda jawab Kata itu, siapa dinubuatkan di perjanjian lama? Kata siapa? Kata Kata Kristen Yesaya. atau kata yang punya kitab? Kata Yesaya. Nah, itu Di kan mana itu Yesaya membahas Yesus? Di mana? Jadi begini Juma. Hah? Satu rangkaian penjelasan itu Langsung jawab kalau aja langsung di mana Anda- Yesaya membahas Itu kan Yesus. Anda. Makanya kita harus kan tadi ada ruang Anda bicara panjang lebar ya kan. Enggak, masalahnya- menjelaskan ini, menjelaskan Masalahnya Anda beda ditanya, beda dijawab. Nggak ya kan nyambung. pertanyaan Bang aja. Suma dengar Pertanyaan ini Anda dulu apa? penjelasan coba? orang. Pertanyaannya Bang Juma, di mana Yesaya membahas Yesus? Tunjukkan datanya. Ya kasih orang kesempatan. Ya. Coba Bang Andi, kita kasih kasih ya, orang coba kesempatan. kita kasih. Tapi yang jelas ya, Kenapa jangan kalian muter-muter, selalu- jangan muter-muter. Hei, yang jelas hei. Oh. Izin saya moderatorin aja, yang lain diam. Di mana Yesaya membahas Yesus? Silakan. Ya udah diam kamu. Saya jelaskan. Ya. Jadi di Yesaya itu sudah ada tertulis bahwa akan datang yang di atas nabi. Yang itu yang disebut Mesias. Iya, jangan Enggak menjawab ketawa. pertanyaan ini. Sepertinya Anda Enggak menjawab. Mesias kok di atas Nabi? Arti Mesias Yesus apa? itu Bentar dulu, Mesias, bentar dulu. saudara. Ini harus diluruskan. Dalam pengertian Kristen, Yesus itu Mesias. Oh Kristen, kitabnya orang dipakai untuk diartikan Mesias sendiri ini. itu. Ya, kitabnya. Saul di atas Nabi, coy. Lah, itulah kalian kayak nggak Enggak, bukan itu topiknya. Anak SD. Sebentar ya, kalian. lain standby dulu. Bang Juma Kalian bertanya. ini orang-orang Dengarkan nggak dulu, moderator ambil alih dulu. Di mana Yesaya membahas Yesus? Tunjukkan datanya. Pokoknya ada, Bos. Di mana, Bos? Pokoknya, coy. Topiknya di sini, saudara. Di Ya sini Allah. bukan jemaat gereja, Bung. Di mana dalilnya Mesias pangkatnya lebih tinggi dari Nabi? Wah, luar biasa ini. Ya Mesias memang lebih tinggi Mesias itu. Siapa saja Saya bisa yang jadi pertanggungjawabkan Mesias? bahwa Yesus itu adalah Mesias. Juru Arti selamat. Mesias Karena apa sih? Dia Jangan belokkan dulu topik dulu, Bang Juma sama Jul. Di mana Yesaya membahas Yesus? Tunjukkan datanya. kan kamu bisa baca Alkitab, baca Ya sendiri. di mana? Biar Anda tahu, makanya Di baca. mana? Bang Juma ya dikejar ya, Bang Juma ya. Iya, sangat. Ya dikejar. Tidak ada itu, Bung. Hal yang sangat fundamental dalam Kalian iman itu hanya Kristen seenak itu. aja jidat kalian ngomong itu. Loh,
Ini hal fundamental dalam iman saudara. Anda tidak bisa bertanggungjawabkan selain Sebenarnya ngemis-ngemis kitabnya orang Yahudi. Saya juga jawab. Saya juga bertanya. Kenapa kalian jangan pindah topik di mana ya saya menjawab membahas Kenapa Yesus. kalian pakai orang-orang Yahudi? Pindah topik dia. Iya, Nulis dia. kalian itu munafik kalian itu. Aduh, mulai lagi dia. Kamu itu. Munafik. Ditanya Kalian ngomong tentang sana sini, tapi imannya, kalian mengakui kan dibahas Yahudi. kitabnya Yahudi. Ini apa namanya ini? Agama apa ini Bang kalau Suma, saya jawab itu Bang Suma. Boleh, Kenapa silakan. kami ambil kitab Yahudi? Bang Suma, Mado Ya. jawab ini. Kenapa kami Di ambil Al-Quran kitab itu juga Yahudi? ada orang-orang Karena Diam Yahudi. dulu Pak, dia 2000. Dasar bego. menyembah Allah. Anda diam dulu. Ada orang-orang Yahudi itu. Anda diam dulu, ada teman Anda mau menjawab. Buset, mengeluarkan kata kotor baru kabur. Sampah. Mirip ada Rion. Enggak, gue yang buang. Mengambil Oh, iya. kitab Yahudi karena kami menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi, Bang. Allah yang benar itu Allah yang disembah orang Yahudi. yang Tapi mana kalian yang ubah disembah? ajarannya. Yang mana yang disembah oleh orang Yahudi? Anak Maria. Allah Ishak, Yakub, Iya, siapa? Anak Maria. Abraham. Iya, anak Maria. Bukan itu maksudnya Bang Suma. Allah yang disembah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. dan Yakub itu menjelma jadi manusia kagak? Iya, Nah, diimani nggak Yahudi? diimani. Hah? Orang Yahudi hari ini menyembah Yesus anak Maria gitu. Nanti kalau mau dunia kami. Oh, Alah, bisa. Kapan lah ini? Serius Itu Bang. namanya janji caleg. Astagfirullah. Serius, Ya kita Bang Andi. Kalau orang kita Yahudi menghargai percaya sekarang, imanmu saudara Madohe, tapi ada Ya, satu hal, dengarkan Bang, dengarkan. Ada satu hal yang perlu saudara pahami, bahwasanya ajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel itu, dia katakan kepada Bani Israel muridnya, hati-hati kepada yang bukan Israel yang datang nyamar seperti Israel. Pertanyaan saya nggak samamu, apa-apa kami Kristen dibilang nyamar. Memang Nah, kami tapi- Israel kedua. oh berarti serigala yang dimaksud Yesus Anda? Bukan begitu maksudnya, Bang. Lari kemana-mana itu mah. Nggak, sekarang gini, yang bukan Israel nyamar menjadi Israel, Islam atau Kristen? Bagaimana Bang Suma? Ulang. Yang bukan Israel tapi nyamar sebagai Israel itu adalah Islam atau Kristen? Kristen toh? Ya Kristen. Udah terjawab kan? Berarti yang datang menyamar-nyamar sebagai domba itu Islam atau Kristen? Ya Kristen. Nah, Ya udah selesai berarti. Udah selesai. Iya, karena kami percaya Allah orang Israel itu Allah yang benar, Bang. Iya. Dia nyamar, yang nyamar Israel ini Israel domba, yang nyamar domba atau serigala yang nyamar domba? Nggak ada istilah-istilah begitu, Bang. Loh, Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, yang menyamar seperti domba, domba nyamar domba atau serigala nyamar domba? Nggak paham saya maksudnya Bang Suma itu. aduh Bang Yang Mado. penting kami menyembah Allah Tinggi, Bang orang Suma. Israel gitu aja. Abang Mado Ini masih doktrin ya, tapi pelan-pelan saya yakin Bang Mado ini bisa sadar nih kalau sering-sering diskusi udah mulai nih ada kejujuran dalam diri Bang Madohi. Emang Bang Mado itu Bukan tinggal 30% begitu, Bang. lagi kok. Tinggal 30% lagi Bang Aish. Mado ini. Nggak mungkin saya menyangkal Tuhan saya Yesus. Gini aja Pak Mado, ini pertanyaan sangat-sangat sederhana. Apakah Tuhannya Israel sama dengan Tuhannya Kristen? Iya, makanya kami percaya Taurat kan. Oke. Tuhannya Israel siapa namanya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Buset. Israel ditrinitaskan. Waduh, Capek, deh. Israel Trinitas dibikinnya. Oke. Marah mereka Pak Madohi. Jadi Tuhan sebentar, mereka teman-teman. kalian ambil, tapi kalian tambahkan paketnya Pak.
Bukan hanya Allah Bapa, tapi kalian tambahin ada Anak, ada Roh Kudusnya, Pak. Kasihan orang Israel, Pak. Jadi korban. Mentang-mentang Israel itu dijajah sama Romawi, mereka tidak bisa melawan saat kitab mereka diambil. Itu sejarah, Pak. Jadi mereka nggak bisa melawan karena memang mereka kalah, Pak, dijajah. Tapi ya jangan gitu juga, Pak. Kasihan. Terus tadi teman Anda lebih luar biasa ya. Arti Mesias nggak tahu, tetapi dia bilang pangkat Mesias di atas Nabi. Luar biasa. Jadi pangkatnya Saus tomat itu di atas nabi-nabi. Kan lucu. Ini gimana sih teman-teman ini? Luar biasa memang. Jangan ketinggian kalau Iya, Madohe. itu Mesias. Satu lagi Madohe. Oke, Satu sebentar lagi. teman-teman. Makwe Ya, Bang Rasid, ini ya, abang saya. Madohe ini kan udah dari kemarin diskusi sama saya. Dia diskusinya memang kayak begini. Dia pengen ketemu Bang Zuma. Oh, iya. Mau bertanya-tanya, mau diskusi-diskusi santai. Bang Rasid mau ketemu Mau Pak nanya. Pendeta saya. Oh, kalau itu nanti Minggu. Oke ya. Ya udah ketemu Bang Juma itu silakan. Oke, nah silakan apa yang mau ditanyakan. Bila perlu ajak Bang Suma nanti ketemu pendeta saya. Ya, oke, siap. Wah, Silakan. kasihan Bang Madohe. Gurunda Zuma di ini aja, jangan tidak ada serangan biar di terapi sedikit. Oke, lanjut Gurunda. Sini ya, teman-teman ya. Pakarnya itu Bang Andi kalau yang itu. Coba Bang Rasid. men rasan ataiku Bang Andi mahal sana. Saya tidak Nah, kalau saya sih terdengar, Bang slow-slow Rasid. aja. Jujur aja. Nanti Iya, Bang Juma slow. nyambung. Kasihan sama kalian. Coba. Kalian Ayo, Bang harus Andi. dibaptis, Ya, harus saya percaya. kasih topik ya gini. Baptis Bang Andi dulu lah. Iya, Pak Madohe. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Sudah saya bilang dari awal tadi, Apa itu? sama. Sama. Tuhannya Nabi Musa namanya siapa? Ya dia Yesus. sebut Yahweh dulu. Oh iya. Waktu dulu. Yahweh. Belum ganti KTP ya. Ya. Itu aja Bang Juma, lanjut Ya, Bang Juma. Saya lagi perjanjian ngopi. nih. lama tuh Bang. Kan Bang Suma baca kitab. Bang Madohe, orang Israel nyembah Yesus atau enggak memang? Musa nyembah Yesus enggak, Bang Madohe? Itu Yesus belum datang, Bang. Iya, oke lah Yesus belum datang. Artinya nggak ada mereka nyembah Yesus, betul nggak? Kan kalian yang nyembah Yesus. Iya. Boleh kak menambah-nambahi seperti ini? Jangan terlalu kencang, biarin dia yang ngomong. Kan begini, Bang. Yang orang Israel bersembah itu yang kami sembah juga, makanya kita pakai. Tapi plus, ya. oke lah kita akui. Tapi plus Pak, ada plus-plusnya. Ya karena udah datang ke dunia tuh, Bang. Loh, udah datang ke dunia. Sekarang boleh nggak kasih plus-plus sesuka hati kamu gitu? Nggak nanya pendapat sama orang Israel, boleh nggak? Atau gini, tambah terakhir. Apakah saat ini Israel atau Yahudi itu menyembah Yesus? Sudah ada separuh. Kalau semuanya Sudah ada separuh. Akhir zaman baru semua Bang ada Andi. orang Kristen. Sudah tunggu Ada kiamat orang baru Kristen, semua. orang Islam. Bang Juma nggak bisa Kalau masuk kalau percaya- lucu-lucuan. Ya gini maksudnya, Bang. Sudah separuh kan belum. Nanti kalau semua, nanti umat pilihan Tuhan sudah percaya semua, ya dunia kiamat nanti. Parah ini mah, udah dia mau Kristen kan semua Yahudi nih. Tidak, di Israel itu ada Kristen, ada Islam, ada Yahudi. Kan gitu. Kan bukan semua Israel di sana. Di situ juga sudah ada yang Kristen, ada yang Islam, kan gitu. Oke, aku sedikit melebar boleh ya. Tadi kami kan sebelumnya bahas masalah Roh Kudus tuh Bang Madohe. Anda bilang saat Yesus di dunia udah ada Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya masih sedikit, begitu? Belum semua orang Masih dapat. sedikit. Orang terpilih aja yang masuk. Oh, jadi Roh Kudusnya cuma kasih ke orang terpilih. Kalau Yesus sudah naik ke atas, baru semua orang dapat. Artinya Yesus ke surga itu Iya, betul. untuk melipat gandakan jumlah Roh Kudus. Kayak raja, kayak apa itu zaman dulu. Enggak, dulu dikit. Ya, lah. Yesus naik ke atas baru tambah banyak Roh Tidak, Kudusnya. orang-orang terpilih aja, kayak nabi. Iya. Gitu Artinya maksudnya. setelah Yesus naik ke atas, baru jumlah Roh Kudus tambah banyak gitu. Ya karena ada firman, aku
Tuhan membaptis kamu dengan yang datang itu maksudnya Tuhan Yesus dan Ya, membaptisnya. jadi sebelum Yesus Dengan naik ke roh surga, api. menurut Bang Madohe jumlah Roh Kudus masih sedikit, hanya orang-orang terpilih yang dapat. Begitu Yesus nyampe ke surga, dilipat gandakan nih jumlahnya sama Yesus supaya kebagian semua. Kalau yang dulu belum kebagian, setelah naik ke atas baru kebagian semua ya. Gitu Bang Madohe. Begini. Oke, saya jelasin mengenai itu, Bang. Kan ada, kalau orang Kristen percaya kan Immanuel namanya, Allah yang berserta kita. Itu maksudnya, Bang. Iya. Paham, Bang? Enggak, gimana ceritanya Bang? Dari orang-orang terpilih doang yang dapat, tiba-tiba semua orang jadi dapat nih Bang. Ya karena Tuhan Yesus Maha Kasih kan. Ya kenapa nggak waktu di dunia aja dia kasih gitu? Harus balik ke surga dulu, baru bisa ngasih. Apa di surganya itu tombol atau alat untuk melipat gandakan jumlah Roh Kudus? Ya karena Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama manusia di dunia, makanya dia datangkan itu Roh Kudus itu biar disertai sampai akhir zaman. Maksudnya Allah yang tidak kelihatan. Iya, artinya harus dia ke surga dulu baru tambah banyak kan? Itu maksudnya Tuhan juga yang datang, tapi dalam Roh Kudus. Oh berat nih Bang Andi. Makanya orang Kristen percaya Allah yang menyertai engkau. Ya, jadi aku jelasin sedikit sama Bang Andi ya. Tadi menurut Bang Madohe itu tetap Roh Kudus. Tadi dia sudah mengakui. Ya, kalau ayat itu ya berbicara bahwa sebelumnya memang sudah ada Roh Kudus, tapi hanya orang-orang terpilih. Harus Yesus naik ke surga dulu, baru banyak orang yang dapat ini Roh Kudusnya, Bang. Jadi Yesus ke atas itu untuk buka pintu Roh Kudus, keluar kalian lebih banyak gitu. Iya. Iya, betul. Ya. Jadi waktu Yesus pertama ke dunia dia cuma bawa dikit nih Roh Kudusnya. Masih sedikit yang dia bawa. Dia harus pulang lagi ke atas, baru dia buka pintu surganya biar Roh Kudusnya keluar semua nih. Nah, silakan Bang Andi. Ya, betul sekali itu. Betul tuh. Maksudnya gitu. Matilah kita. Buka mangkalinya. Masya Allah. Memang Madohe ini lucu kok Madohe ini. Masya Allah. Terus saya tanya boleh nggak? Ya, tanya aja dah. Konsep Tuhan dalam Islam gimana? Kalau kita kan konsepnya kan Tritunggal. Nah, ini baru bagus nih. Kasih Al-Ikhlas. Bisa nggak jelasin? Dan cuma aja deh, aku lagi ngopi. Yuk, Bang Madukuba tuh yang santai-santai. Bang Madukuba. Ya. Madukuba. Kerja yuk, kerja. Bisa nggak dijelasin? Al-Ikhlas. Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Nah, kenapa saya Buya aja? Ya, Bang Madukuba enak bawaannya adem bawaannya. Bang Madukuba cepet lah. Ya, kenapa? Gini Bang Madu. Konsep ketuhanan dalam Islam itu simple, nggak ruwet, nggak ribet. Ketika kita ditanyakan siapa Tuhan kita, Allah Tuhan kita. Ketika kita ditanyakan berapa Tuhan Anda, satu Tuhan saya. Tidak seperti orang lain di sana yang mengatakan Tuhan 1, 2, atau bahkan 3. Ketika ditanyakan berapa Tuhanmu, tetap satu. Karena dalilnya sudah jelas di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Seperti itu Bang Madohe. Simpel kan jelasinnya? Jadi Tuhan itu Madohe di dalam ajaran agama Islam ada sebuah surah di dalam Al-Quran itu yang disebut Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu meskipun tidak membahas dan tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, tetapi cakupannya ada penyerahan diri terhadap konsep ilahi atau konsep Tuhan itu sendiri. Dikatakan bahwasanya kami umat Islam itu diperintahkan kemudian untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang kemudian menjadi konsep di dalam. Iya, cara kenalnya Bang, gimana? Kalau orang Kristen kan enak. Gimana cara mengenalnya? Oke, baik. Iya gitu maksud saya Bang. Iya. Jadi kalau di Islam itu
Tuhan itu tidak bisa dikenal dalam bentuk wujud. Sorry ya. Aduh. Sorry. Jadi dalam Islam, umat Islam itu Tuhannya sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Laisa kamislihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Dan juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam diperintahkan untuk mengakui Qul huwallahu ahad. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau Anda di atas muka bumi ini masih meminta kepada hakikat lain, maka dia bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Orang Kristen percaya itu juga, enggak Tuhan enggak diperanak juga kita ngomong. Kalau percaya kenapa diperanakkan anak, dituhankan anak Maria? Bukan diperanakan, Bang. Lah, jadi yang keluar dari rahim Maria itu bukan anak. Ya anak, tapi kan bingung Bang Zuma ini. Kan Madohe bingung jawabnya ya. Bukan bingung Bang Jumanya, tapi Madohe bingung jawabnya. Masa anak kunci bilang ada kunci punya anak, kan gitu. Maria, anak Maria itu apa? Manusia atau ayam? Ya manusia lah, Bang. Ya manusia. Berarti Yesus yang ini yang dilahirkan oleh Maria, ya diperanakkan oleh manusia. Sementara Tuhan itu tidak diperanakkan. Tuhan tidak pernah beranakkan Tuhan. Apalagi manusia memperanakkan Tuhan. Tidak pernah. Gak ada kenanya itu. Kemana perginya konsep itu. Makanya di Islam itu jelas. Lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Tuhan Allah. Sementara Yesus setara dengan kita manusia. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jadi Tuhan kami adalah pencipta, Tuhannya Madohe adalah ciptaan. Nah, bukanlah. Jangan begitu, Bang. Kok Yesus dilahirkan. Gimana penjelasannya Bang Madohe? Bisa nyebut bukan itu gimana? Terus jelasin sama Bang Madohe. Coba. Gimana? Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia jadi Tuhan, tapi Allah yang jadi manusia. Gitu maksudnya Bang Zuma. Bagaimana ceritanya Allah bisa menjadi manusia sementara Allah itu tidak memiliki aspek kelemahan? Abang percaya Allah Maha Kuasa, Yes, justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Jadi abang nggak percaya Tuhan Allah jadi apa aja bisa? Iya nggak bisa. Yang namanya Tuhan tidak bisa berubah menjadi. Dia. Oh, bukan. Maha Kuasa bisa aja apa aja bisa dibuat, Bang. Sekarang saya tanya. Kalau maha cantik, pernahkah yang maha cantik ini menjadi jelek? Kalau cantik bisa jadi satu saat dia menjadi jelek. Tapi kalau maha cantik, apa pernah dia akan menjadi jelek? Kalau udah tua ya jelek lah. Lah itu bukan maha cantik berarti. Dia cuma cantik. Yang dikatakan maha itu tidak ada akhirnya. Maha itu segala-galanya. Nah sekarang kalau dikatakan maha kuasa, apakah ketika dikatakan maha kuasa ada akhir daripada kekuasaannya? Kalau tidak maha kuasa, kalau maha kuasa ya bisa dia buat apa aja, Bang. Ya, betul. Apa aja bisa. Oke, betul. Ya, saya sepakat. Kalau dia maha kuasa, maka dia bisa berbuat apa saja. Mau jadi manusia juga bisa kan? Tidak bisa, karena dia maha kuasa. Gimana sih? Loh, kalau Anda mengatakan maha kuasa, dengar.
kalau Anda mengatakan maha kuasa itu adalah berarti dia bisa merubah dirinya menjadi tidak maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa berubah menjadi setan. Oh, janganlah begitu bang. Yang membatasi Tuhan, yang membatasi Tuhan kan Anda tadi. Kalau maha kuasa kan bisa mau jadi manusia, mau jadi batu, mau jadi apa. Ya, termasuk Itu jadi maksud setan saya. kan? Termasuk jadi setan kan? Setan sendiri kan murid Tuhan juga bang. Kalau di Ya indah, bukan begitu maksudnya. Anda mengatakan yang disebut maha kuasa itu adalah bisa menjadi apa saja. Nah sekarang bisa enggak Ya. Tuhan Anda menjadi setan? Setan aja muridnya Tuhan. Saya tanya, bisa tidak Tuhan Anda menjadi setan? Enggak lah. Dia Lah, kan orang. berarti Anda membatasi Tuhan. Hah? Anda Jangan membatasi jadi Tuhan. setan umpama. Jangan umpamakan ke setan lah. Loh, diumpamakan saja nggak boleh Tuhan itu, apalagi dijadikan manusia. Iya, benar. Enggak apa-apa kan Tuhan yang mau datang Berarti menebus manusia. berarti Tuhan Anda bisa menjadi Sambo. Gimana? Jadi siapa? Jadi Sambo. Oh, Sambo mah kelewatan itu. Loh. Gimana ceritanya? Katanya maha kuasa. Jadi gini Bang Madohe, Tuhan itu nggak bisa melawan sifat nature dia, sifat alaminya itu nggak bisa. Ya, Berarti enggak dia bahasa itu, Dinda? itu dia. Aku pun bingung. Bisa ngerti nggak dia? Jadi Tuhan itu karena dia maha kuasa, maka dia dibatasi kemahakuasaannya sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Paham enggak? Bang Suma yang Bukan mereka gini Bang Zuma, karena dulu menurut mereka Tuhan itu pernah turun ya saat menjumpai Abraham, saat Sadam dan Gomora mau dihancurkan. Tetapi ya kemahakuasaannya tetap melekat. Nggak bisa Tuhan itu kalau turun kamu pukulin, kamu gebukin, ya nggak bisa. Nggak gitu Bang Madohe. Atau gini, boleh nggak? Madohe, Oh, bisakah Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Madohe. Ya matiin rom boy. Madohe, ayo matiin rom. Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? sorry tadi ada orang belanja. Gimana Bang Suma? Oh ada belanja. Belanja apa Bisakah malam? tuh? Waduh, udah jam segini masih jualan dia coy. Biarin Iya, terusin. Beli Di es batu apotik dia. dia ini, di apotik kerja. Es batu. Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Gimana? Tuhan menjadi apa? Bisakah Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa. Pada saat Makanya Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, berarti sudah nggak ada Tuhan. Dia 3 pribadi Bang, satu hakikat. Ngerti nggak maksud saya ini? Gimana Harus cerita? paham Tuhan, dari iman Kristen Bang. iya saya paham. Maksudnya gini Bang Zuma, Iya. saat dia jadi bukan Tuhan, ada Tuhan yang lain gantiin, kan 3. Begitu Dia maksudnya. 3 hakikat, satu pribadi. Loh, kok 3 Kepercayaannya hakikat? gitu Bang. Kok 3 hakikat? 3 pribadi. Heeh. Betul Bang Zuma. 3 pribadi, satu hakikat. Aduh. Heeh. Ya betul. Ya. Betul. Waduh. Betul Bang Zuma. Ngerti? Nah, oke. Yang mana yang hakikat ini? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Ya Bapak lah. Ah, Bapa. Kalau dalam bahasa Ibrani Bapa ini disebut apa? Bahasa apa? Nggak ngerti saya itu Bang. Kalau dalam bahasa Ibrani Bapa ini disebut apa?
Enggak belajar bahasa Ibrani sih. Oke, baik. Kamu ada Bible di situ? Ada Bible? Ada bang. Coba kamu baca Kolose 2 nomor 9. Bacakan dengan suaramu yang paling keras yang kamu punya. Kolose 2 nomor 9. 9. Baca. Sebab dalam Ya, kasih keras suaranya, kasih keras suaranya yang paling full. Sebab dalam dia bangun istriku nanti kau. Yang mau saya bangunkan sebenarnya di sini bukan istrimu kawan, tapi otakmu. Coba ulang. Yang keras. Dalam ya keras lagi sedikit. Dalam dia. Sedikit lagi dalam naik. dia. Sebab dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, apa yang salah bang? Enggak ada bang. Jasmaninya Yesus ini penuh dengan kealahan, betul? Berarti jasad Yesus ini Allah kan? Kan saya sudah bilang tadi Allah jadi manusia. Iya, itu dia makanya. Maka hakikatnya mana? Bapaknya mana? Bapaknya sudah jadi manusia kan? Masih ada Roh Kudus bang. Loh, bagaimana ceritanya? Ketika dia sebelum menjelma menjadi manusia, dia roh atau bukan? Ya roh toh. Roh. Nah, yang menjadi manusia ini roh atau bukan? Kan nggak bisa pakai logika kita bang. Lalu pakai Namanya apa? Tuhan nggak bisa. Lalu pakai apa? Pokoknya nggak bisa pakai. Kalau kita pakai logika bukan Allah namanya. Loh, tapi kenapa kemudian kalau logika kita tidak bisa kita mainkan, tapi kenapa kemudian Tuhan menjadi manusia? Ya kan logika kita nyampe kan, karena Tuhan bisa buat apa aja. Nah, termasuk membuat dirinya menjadi setan. Jangan arah ke situ lah. Lah, yang elok lah dikit. Lah kenapa Anda membatasi Tuhan Anda katanya tidak ada batasnya? Ya betul. Tuhan menjadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia, betul? Kalau Tuhan ingin menyelamatkan monyet, Tuhan menjadi narasinya Bang Zuma ini bikin orang marah tahu. Loh, justru kami yang harus marah. Kenapa? Karena ada kata Allah di dalam kitab saudara. Allah menjadi manusia. Kami yang harus marah. Iya. Itu Allah itu bukan nama, bukan ini. Enak sekali. Enak sekali. Sudah tahu di dalam Islam Allah itu adalah nama. Enak kali mengatakan itu. Diminta dasarnya nanti, apa dasarmu mengatakan itu? Ada kaidah ilmunya? Nggak ada. Kan Kristen apa Islam duluan? Ayo saya tanya. Saya tahu Kristen lebih dulu, tapi Kristen yang lebih dulu itu tidak menggunakan kata Allah. Orang Kristen Arab juga pakai Allah bang. Kristen Arab menggunakan kata Allah dalam penyebutan apa? Mana buktinya? Iya, dia pakai Allah juga orang. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana saya tahu orang Kristen di Arab. Lah terus kenapa Anda mengatakan kalau tidak ada bukti? Iya, maksudnya orang kan di Arab Saudi juga ada orang Kristen. Pasti dia pakai bahasa Arab juga. Iya, dia menerjemahkan kata apa sehingga menjadi Allah. Allah itu kayak Presiden Jokowi, presiden. Mana ada Presiden Jokowi Anda setarakan dengan Allah? Mudah-mudahan. Maksudnya penyebutannya bang. Bukan, Allah itu adalah, Allah itu nama pribadi. Allah itu cuma sebutan bang. Kata siapa? Sekarang begini, coba kalau dalam bahasa Yunani sebutan Tuhan apa? Kan beda-beda bang. Iya, saya tanya makanya. Ini kan sumber kitabmu yang tertua kan Yunani.
Kata Tuhan YHWH. YHWH Adonai. itu Ibrani. Itu Ibrani. Yang saya tanya Yunani. Yevave kok apa dia bilang? Ya TVP itu ejaan dalam bahasa Ibrani. Yang saya tanya Yunani. Yahweh ada itu. YHWH. Thanos. Tadi itu bang. Theos kalau diarabkan apa? Theos. Oh iya betul. Nah, Theos kalau diarabkan apa? Theos kalau diarabkan apa? Enggak, apalagi Arab. Mana saya tahu. Bang. Tadi katanya orang Kristen Arab menyebut Allah. Gimana ceritanya? Allah. Ya mana yang benar ini temanku ini? Iya, maksudnya kan orang yang Kristen di Arab juga pasti panggilnya Allah juga kan. Tapi kan kitabnya dari iya, supaya kita tahu bahwa asumsi aja, Anda Bang. itu. Kalau Allah itu kita nggak bisa tahu namanya sebetulnya. Ada, aku ada kalau di Alkitab. Aku lah yang ada, aku ada karena aku ada. Ada bang, dia waktu dia bicara sama Musa itu. Namanya dia itu. Aku ada. Eser. Itu. Aku ada gitu. Aku lah yang ada dan yang ada gitu. Maksudnya. Nama Allah itu kan cuman sebutan aja bang. Dari mana ilmunya? Mau disebut apa aja kayak pokoknya kan presiden kayak gitu bang. Presiden kan bukan nama, cuman gelar, cuman jabatan bang, kayak gitu bang. Terus dari mana Anda mengatakan Allah itu cuma jabatan, gelar? Iya, kayak gitu. Dari mana Anda tahu? Supaya kita tahu posisi yang paling tinggi itu gitu loh, jabatan tertinggi lah istilahnya. Ya, jabatan yang tertinggi itu namanya Rabb atau ilah, sembahan, Tuhan, Rabb. Ya. Itu bukan Allah. Iya toh. Iya toh. Cuman sebutan aja Allah itu. Nama Allah itu Yesus Kristus. Serius bang, Yesus Kristus namanya. Kristus Yesus sudah menyatakan diri, memperkenalkan diri lewat anaknya, kayak gitu bang. Kalau orang kok ajaran kayak gitu kok kayak ajaran ini ya, kayak ajaran pagan, kayak Krishna, anak daripada Brahma, kemudian Krishna berubah menjadi Shiva. Kok kenapa bisa sama seperti ajaran Hindu? Enggak sama bang. Sama. Bapak Brahma, anak Krishna, Roh Kudus Siwa atau Wisnu. Sama, tiga. Makanya ajaran Hindu itu disebut Trimurti dengan Trinitas. Nah, samanya itu Brahma, Krishna, Wisnu. Dalam diri Bang Suma juga ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Mewakili semua kan. Gitu ya. Iya kan? Betul gak? Masuk di akal nggak? Enggak. Jangan melawan logika lah. Itu mewakili semua itu. Bagaimana ceritanya ini? Tapi semua ciptaan Tuhan itu Bang Mado, Iya. yang ada diri Bang Juma itu bukan Tuhan. Di dalam tubuhnya Bang Suma kan ada roh, Itu jiwa ciptaan atau makhluk darahnya. itu makhluk. Madohe, Gitu makhluk kan? itu bukan Mewakili Tuhan. kan? Oke, mari kita berlogika. Di situ ada roh, ada jasmani, ada apa? Ada jiwa. Yang menjadi Yesus di antara tiga ini yang mana? Roh, jasad, atau jiwa?
Yang jadi Yesus. Yesus. Itu tubuh. Enggak. Kan Tuhan Anda ada 3. Roh, Ya. jasad, jiwa. 3 dalam 1. Nah, setelah menjadi Yesus, yang mana yang menjadi Yesus di antara ketiga ini? Tubuh toh. Berarti Tuhan di atas sana itu ada tubuhnya. Iya. Berbentuk apa tubuhnya? Manusia. Sebelum jadi Yesus, Tuhan Anda adalah Iya, seperti manusia bang. Kan ada nats di firman di Kejadian. Marilah kita menjadikan serupa dan segambar. Berarti Bapak yang di atas itu sebelum jadi Yesus juga adalah berupa manusia. Ya, betul. Sunat atau tidak? Namanya Allah. Ya, sunat atau tidak? Hah? Enggak lah. Loh, tadi katanya serupa manusia. Kalau Tuhan Yesus baru disunat karena dia orang Yahudi. Nah sekarang Tuhan yang di atas itu serupa dengan Yesus atau tidak? Iya. Nah itu kutanya, disunat kagak? Kalau Tuhan Allah mah enggak. Kenapa bisa? Berarti dia masih berkulub. Sampai paginya ini. Masih mending Tuhan Kristen punya, bisa dirasa, bisa dilihat. Iya, Tuhan Anda yang Anda sebutkan tadi itu Yahweh, dia bersunat atau tidak? Enggak lah. Enggak. Berarti dia berkulub. Mungkin. Ya? Mungkin bang. Mungkin ya, saya tidak ini. Kalau mungkin berarti dia tidak serupa dengan Yesus. Yesus bersunat. Sebetulnya Yesus itu juga bang, yang Allah. Iya itu. Gimana? Tadi katanya 3 pribadi, kok langsung turun-turun 3-3-nya gimana sih? Ya karena akal kita nggak nyampe bang. Loh, kok akal Anda yang akal-akalan? Tidak, kalau ada nanti Tuhan berfirman, nanti Roh Kudus yang menjelaskan. Iya, sekarang kan Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus atau tidak? Ya, punyalah. Nah, punya. Coba Roh Kudusnya suruh jelaskan ke kita, Bapak Anda yang di surga itu bersunat atau kagak? Kagak. Berarti berkulub. Bingung saya kalau jawab itu bang. Kasihan. Nanti makanya jangan disetarakan Tuhan dengan manusia. Agama Anda menyamakan antara Tuhan dengan manusia, inilah jadinya. Saya ulang lagi. Di antara 3 pribadi Tuhan Anda, yang mana yang menjadi manusia? Kan jasad, tadi katanya ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Nah, yang mana di antara ketiga itu yang menjadi manusia? Anda mengatakan jasad. Berarti di atas itu tinggal roh, gentayangan, tidak ada jasadnya. Karena jasadnya turun ke bumi. Ya kan? Tapi kan dilahirkan bang. Jadi aja model baru lah istilahnya. Oh, model baru. Kan? Iya, jasad apa yang dulunya ada gitu bang. Ya itu tadi Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus adalah kepenuhan ilahi. Betul? Betul kan? Nah, berarti ya, Tuhan 100% Allah. Kan orang Kristen percaya 100% Allah, 100% manusia. Berarti ada berapa persen? Kristen lah.
Iya, berarti Jangan berapa persen? maunya Bang Suma. Berarti berapa persen? Iya. Yesus itu berapa persen? Sudah saya bilang 100% manusia, 100% Allah. Berarti totalnya berapa persen? 200. Wah, 200%. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kalau Itu masa ditambah, bola ya. Oke. Dua poin lagi ya. Habis itu kita closing. Sekarang ketika Anda mengatakan 200%, pada diri Yesus ada yang 200. tadi 100 bilangnya plus 100 saja. loh, Yesus 100%, betul? 100% manusia, 100% Allah, gitu maksudnya. Nah, berapa persen semuanya? 250. Nggak ada berapa-berapa lagi, kan sudah 100. Loh, tadi manusianya 100, ilahinya 100, berarti berapa persen? Kan ukuran kita kan cuma sampai 100, Bang. Ya, berarti 50-50. 50 manusia, 50 Tuhan, betul? Enggak, bilangnya Pas. begitu, Bang. 100% pendeta bilang begitu, 100% manusia, 100% Tuhan. Allah. Nah, berapa persen semua? Nggak usah ditambah lagi, Bang. Kan batasnya cuma 100. Ya, tadi berarti ketika dia 100% manusia, tidak ada lagi ketuhanan di dalam dirinya, betul? Kan tidak boleh ditambahi. Manusia tok 100% atau ada tambahan 100% lagi? Kan sudah saya bilang tadi 100% Allah, 100% manusia. Berarti Maksudnya, berarti dia kalau rasa apa yang dirasakan manusia, maksudnya begitu, maksudnya Pak Pendeta. Nah, oke. Pada saat dia 100% manusia, dia punya sperma atau tidak? Punya, cuman dia bisa nahan, Bang. Dia nggak kawin, Bang. Bagaimana caranya dia keluar dari situ? Dari mana? Ya, dari tempat penampungan spermanya. Bagaimana caranya dia keluar? Kan tidak mungkin membatu kayak odol di dalam. Kan dia Allah, Bang. Kan sudah saya bilang. Tapi kan 100, jangan bahas 100% Allahnya. 100% manusianya dia punya sperma. Bagaimana caranya keluar dari tempat penampungan spermanya? Dia bisa tahan. Dia bisa tahan gimana? Mana ada manusia bisa tahan? Bisa lah, orang dia Tuhan. Kan Loh, manusia katanya. tapi kan manusia tadi 100%. Tidak mungkin Tuhan punya sperma. Sisi kemanusiaannya kan punya sperma. Nah, sekarang bisa tidak Yesus itu mimpi basah? Kalau orang Kristen tidak bicara tentang jasmani, Bang. Nah, Yesus 100% itu jasmani atau bukan? Nah, ini spermanya keluar dengan cara 501, mimpi basah atau dia kawin? Enggak, dia kawin, Bang. Nah, berarti tinggal dua nih. Tinggal dua berarti. 501 atau mimpi basah, mana yang betul? Diralat Mbak, bukan 501, 1 lawan 5. Mana yang betul, Om? Enggak ada, dia kan mau memberitakan kabar baik aja ke dunia. Loh, tadi katanya manusia 100%. Kalau 100% manusia berarti ada sisi di mana dia punya sperma. Terus kemudian kan terbukti hari ke-8 dia punya nonot dipotong. Tidak mungkin nonotnya tetap menjadi nonot bayi. Semakin besar dia, semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, itunya juga bertumbuh dong. Nah, sekarang dia ada sperma. Dia caranya melampiaskan itu dengan cara apa? COD? COD? Atau cacat dong dia. Cacat. Mubadir Bang. Kan 100% Allah juga loh. Iya, 100% manusianya dulu yang kita bahas. Enggak, dikuasai sama 100% Allah.
Berarti bisa jadi Allahnya 150, kemanusiaannya 50. Enggak, dia nyatu bang. Kalau menyatu berarti sekaligus dua-duanya mimpi basah atau gimana ini? Dia nyatu 100% Iya, Allah. berarti kalau satunya ini adalah 501, berarti yang satu ikutan-ikutan juga. Inilah batilnya konsep Anda, ketuhanan Anda. Aduh. Saya panggil teman dulu nih. Mana temanku ini? Bingung saya. Mana? Kasih naik dong. Itu Marjun. Mana yang tadi itu? Itu Marjun tuh. Bang Marjun. Abang cuma konsep Islam yang dipakai gimana? Dari Bukan konsep Kristen, Islam kan, yang mengatakan Tuhannya 100% manusia kan Anda tadi. Makanya kami tidak mau mengimani ajaran seperti Anda, nggak mau. Yahudi pun tidak mau. Ini Kristen ajarannya dibuat-buat sendiri. Yahudi nggak ada mengajarkan Tuhan 100% manusia, nggak ada. Islam juga nggak ada. Cuman Kristen ini entah dari mana ini datang ilmunya nih. Karena di dalam kitab saudara banyak diceritakan iblis yang berpesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Banyak dalilnya. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Allah. Banyak sekali, bertaburan. Jangan. Karena iblis tahu ceritanya gitu bang. Nah, itu dia. Berarti Anda percaya kepada iblis kan? Tidak, pas dia mau mencoba. Ketika iblis mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, Anda percaya iblisnya? Percaya? Dia tahu kalau di Tuhan. Iya, makanya ketika Anda membenarkan, ketika saudara membenarkan iblis tahu Yesus itu anak Allah, Anda percaya kepada iblis dengan konsep dia tahu bahwa dia itu adalah anak Allah. Anda percaya? Tidak, bukan dia aja yang ngomong. Ya, Yesus ini anak Allah menurut iblis. Anda percaya enggak itu? Memang dia anak Tuhan. Nah, berarti Anda dengan iblis sama atau tidak? Kok jadi lari kemana-mana dari Bang Juma ini? Makanya saya katakan Yesus itu yang mengajarkan bahwa dia anak Allah. Kan iblis yang banyak mengajarkan di kitab saudara. Anda pun mengajarkan dia itu adalah anak Allah. Sekarang Anda dan iblis sama atau tidak? Iblis aja tahu Tuhan Yesus anak Allah. Kenapa? Nah, makanya muncul pertanyaan. Anda pengikut iblis yang mengatakan Yesus itu anak Allah atau bukan? Dari perjanjian lama sudah dinubuatkan, Bang. Tidak ada di perjanjian lama dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. Nggak ada. Mana di perjanjian lama? Mana? Banyak bertaburan. Di mana? Bintang-bintang bertaburan. Di mana dalilnya bahwa Yesus itu anak Allah dalam perjanjian lama? Di mana? Banyak di Yesaya ada, di mana ada? Di Yesaya itu di Yesaya itu bertuliskan hamba, bukan anak. Oke, kelihatannya Anda tunggu. Enggak ada, enggak ada. Kelihatannya Anda berat. Sekarang begini. Di antara Tuhan Anda itu, dengarkan. Kita ibaratkan analogi sederhananya. Satu, mesin. Kedua, job. Ketiga, knalpot. Di sini kita berbicara mengenai kendaraan. Itu ada yang ketik Yesaya 7 ayat 14 bilang. Itu berbicara mengenai Immanuel. Sekarang gini. Itu toh. Berbicara mengenai Heskiel. Sekarang begini. Dibuka ayat itu. Kita berbicara analogi aja dulu. Kita berbicara analogi. Ya, masuklah ke kereta. Gak masuk akal pun. Apa? Ya, harus masuk ke kereta supaya Anda paham toh. Sekarang begini. Bukan ajaran itu di Alkitab kan. Ini analogi, Bung. Ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Oke? Berarti jok motor, mesin motor, knalpot motor. 3 tapi 1. Tidak bisa dipisahkan, tetapi dia 1. 3 tetapi 1. Bisa dipisahkan, tapi tidak bisa dibeda-bedakan. Itu kan konsep agama saudara.
Berarti udah percayalah kamu itu bisa dipaparkan seperti itu kan? Nah, konsep saudara, bapak adalah mesinnya, anak kemudian adalah knalpotnya. Nggak Gitu ada kan? itu. Nggak ada diibaratkan di kereta itu. Lah, katanya tadi teman saudara, roh, jiwa dan juga jasad. Kan gitu. Makanya saya kasih analogi. Motor ada mesin, ada jok, ada setir, kemudian apa lagi? Ada knalpot. Jiwa, roh, dan jasad. Di mana Yesus di antara ketiga ini? Kalau di kereta nggak ada Yesus. Kan 3 dalam 1. Yang dibahas itu Buat adalah hari aja analoginya yang pas. nggak masuk akal semua pertanyaan ini. Kenapa nggak masuk akal? Karena memang Tuhanmu nggak masuk akal. Mana ada Tuhan manusia? Karena kereta yang Terus diciptakan Tuhannya Islam manusia. gimana? Lah, Maria ciptaan atau bukan? Tunggu. Maria ciptaan atau bukan? Emangnya nggak tahu kalau itu manusia rupanya? Kok ditanya? Saya tanya, Maria ciptaan atau bukan? Ya saya tanya juga. Ciptaan itu atau enggak? Jangan emosi, saudara Marjun, santai aja. Maria ini manusia atau bukan? Ciptaan atau bukan? Kalau udah tahu ngapain nanya kan? Saya minta kejujuran saudara. Maria ini ciptaan atau bukan? Kalau udah tahu nggak usah ditanya. Saya minta kejujuran saudara. Jangan usah malu-malu. Maria ini ciptaan atau bukan? Ya ciptaan lah. Ah, ciptaan gitu dong. Yang keluar dari ciptaan apa namanya? Pencipta. Tuhanmu sendiri. Jangan begitulah Bang Suma. Nah, Anda mengatakan Maria adalah ciptaan. Yang keluar dari Maria pencipta atau ciptaan? Pencipta. Bagus. Berarti ya emang betul. Penciptanya kamu, penciptanya Bang Suma juga. Ya ampun. Berarti sembahan Anda keluar dari ciptaan Tuhan. Betul? Supaya dikenal sama Suma. Iya, terserah. Saya tidak tanya itu. Ini berbicara hakikat. Berarti sembahan Kristen adalah sesuatu yang bernama Yesus yang keluar dari ciptaan Tuhan. Betul? Tuhan itu menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Ilmu dari mana ada Tuhan menjadi manusia? Ada itu. Di mana? Ilmu dari mana? Keturunanmu akan merumukkan kepala. Lain itu tidak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya itu. Nanti kamu semakin berat. Ya gara-gara itu Bang. Soalnya hanya orang cerdas yang mengetahui semua. Pecah nanti kepalamu kalau bahas ke sana. Tumitmu pun akan retak nanti kubuat kalau bahas itu. Ini aja dulu. Yang keluar dari Maria itu ciptaan atau Tuhan? Tuhan. Berarti Maria yang adalah ciptaan melahirkan Tuhan. Iya, dipinjam rahim. Iya, yang melalui Roh Kudus. Berarti yang ditetein Maria itu adalah Tuhan. Ya. Iya, Tuhan dalam manusianya. Berarti pencipta langit dan bumi pernah nete. Yesus. Saya tidak tanya Yesus, saya tanya pencipta langit dan bumi pernah nete. Rohnya pernah nete. Saya tidak tanya rohnya. Pencipta langit dan bumi pernah nete. Tuhan Yesus kan roh. Ini firman Allah. Saya tanya, pencipta langit dan bumi pernah nete? Nah, konsepnya beda itu Bang Suma. Jangan buat konsep Markus 2 nomor 11 sekali lagi. 27 ya. Saya tanya sekali lagi. Pencipta langit dan bumi pernah nete? Kan dia mau rasakan apa yang dirasakan manusia supaya kita jangan mau ngerasain nete. Allahu Akbar. Inilah yang disebut konsep batil.
Inilah yang dikatakan. Makanya Al-Quran menarasikan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Itu ayat kebencian itu nggak boleh bang. Loh tidak, itu bukan ayat. itu bukan ayat kebencian. Masa kitab suci ada ayat kebencian? Itu bukan kebencian. Kalau kebencian itu adalah, kalau kebencian itu Anggap diri suci itu bang. Anggap diri suci itu bang. Kalau kebencian itu, Bung, seperti yang tertera di dalam kitabmu, barang siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istri dan anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu kebencian namanya. Kalau yang dinarasikan Al-Quran itu bukan kebencian, tetapi kemudian menyatakan aspek kebenaran. Itu bukan kebencian. Saya jelaskan ayat itu Bang Suma. Silakan. Maksudnya ya, kita kalau mau mengikut Tuhan itu jangan pikir istri apa, suami, anak, bapak. Ikut Tuhan itu sungguh-sungguh maksudnya. Ya, terus kenapa disuruh membenci? Kenapa disuruh membenci? Maksudnya jangan cinta. Iya, enggak usah cinta, tapi jangan benci. Maksudnya begitu Bang Firman. Iya, maksudnya gimana? Saya katakan. Maksudnya kalau kita mau ikut Tuhan itu. Iya, maksudnya kenapa harus membenci? Kenapa harus membenci? Kenapa harus membenci? Enggak ada kata gitu Bang. Di mana dalilnya membenci itu tadi Bang? Kalau ada dalilnya gimana? Di mana tadi itu? Biar aku buka. Kalau ada dalilnya gimana? Ya kan kutanya karena aku kurang tahu juga. Di Matius 14. Harus membenci. Iya. Apa katanya sih tadi? Tidak bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak membenci. Lukas 14. Tahu aja Bang Suma. Rajin betul Bang Suma baca Alkitab ya. Saya ini apologet. Sudah ku bilang gratis kalian belajar samaku. Tidak bayar perpuluhan. Dan tidak ada tipu menipu di sini. Kita jujur-jujuran. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci, itu ada perintah. Membenci. Meseo. Meseo itu dalam bahasa Yunani. Terjemahannya itu adalah penekanan. Membenci. Paham? Lukas 14 ayat berapa tadi? 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Ini benci. Harus benci semua orang ini baru bisa menjadi pengikut Yesus. Baca subtema Bang Suma. Baca subtema. Apa baca? Comot. Lah baca apa? Subtemanya baca. Subtemanya Bang. Itu subtema itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Nabi. Bukan juga karangan penulis, tetapi itu adalah tambahan dari lai. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki perempuannya, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu maksudnya kalau kita mencintai melebihi Tuhan. Maksudnya kalau kita ikut Tuhan itu begitu maksudnya Bang Firman. Ya, kenapa harus mengajari membenci? Katanya ajaran kasih. Bukan membenci, tapi mencintai. Iya, jangan mencintai semua itu melebihi daripadaku. Maksud Tuhan gitu. Balau mati saya kapan? Itu Roh Kudus yang ngomong. Kau harus percaya Roh Kudus, Suma. Ya Allah. Ini Roh Kudus yang bisikin ke saya. Ini saya sedang berbicara dengan sapu ijo yang diberi roh atau manusia sih? Ini kan dalilnya sudah nyata itu. Jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, tantenya, opunya, neneknya, kakeknya,
dia tidak bisa menjadi muridku. Susah jelasin sama yang ambil konsep dari Islam. Harus pakai konsep Kristen lah bang. Kenapa dari konsep Islam itu yang mana konsep Islamnya? Justru konsep Islam itu mengajarkan mencintai, menyayangi kedua orang tua, anak, istri, semua harus disayangi. Ini dibenci. Berbeda. Bukan konsep Islam ini. Konsep Islam tidak ada kebencian. Yang ada kebencian itu di sini nih. Maksudnya itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Nah, itu udah jelas itu bang. Ini asumsi lagi kan? Padahal mana di situ melepaskan? Padahal di situ jelas sekali dalam bahasa aslinya disebut miseo. Dalam bahasa Yunani, miseo itu seruan untuk membenci. Baca ulang-ulang bang, baru berdoa. Jadi kalau dibaca ulang-ulang ini membenci bisa berubah menjadi menyayangi. Aduh, pusing saya ini sama Bang Suman. Coba dibaca Lukas 14:26. Coba, saudara yang baca, coba. Saya pingin dengar. Udah saya baca tadi kan. Udah, tapi kan enggak keras. Dikerasin, coba. Coba. Ayat 26. Iya. Baca keras. Jikalau seorang yang keras supaya masuk di otak yang keras. Jikalau lagi sedikit lagi. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak masuk di akalmu itu karena suaramu tidak keras. Keras lagi sedikit. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, masuk tidak di akalmu itu? Masuk tidak di akal saudara tuh? Masuk tidak di akal saudara? Karena ada penjelasan dari atas itu bang, dari subtema itu bang. Kamu diajarin untuk membenci atau tidak? Masuk bang, karena kita baca subtema bang. Iya, maksudku diajarin membenci orang tua dan anak-anak serta istri nggak di sini? Pengertiannya beda bang. Pengertiannya gimana? Beda bang. Pengertiannya kayak mana? Ya maksudnya kita harus benci semua itu. Ya udah selesai. Anda sendiri udah mengatakan kita harus membenci semua itu, sudahlah benci. Supaya biar kita fokus sama Tuhan. Maksudnya itu. Ya udahlah. Berarti kamu diajarin untuk membenci. Udahlah. Berarti kan saudara kita juga. Iya sudahlah. Orang lain. Iya. Jadi kita boleh diajarkan membenci kedua orang tua, ya. Yang penting kita jadi pengikut Yesus, betul? Tidak bang, cuma baca subtemanya itu. Oh lala. Ini istrimu hamilnya sudah berapa bulan? Lagi tidur dia bang. Kalau dia bangun dari dia ngamuk-ngamuk sama Bang Suma. Iya serius. Kenapa dia ngamuk? Diolok-olok. Ya dia marah kalau diolok-olok agamanya. Kan tidak ada yang mengolok-olok ini. Ini kan kita baca ayat, baca dalil. Umur Madore berapa bulan? Sekarang udah berapa bulan? Hah? Usia Anda berapa bulan sekarang? Berapa tahun bilang? Tahun. Oh iya, tahun, sorry. Bulan aja lah. 35 bang. 25 lewat 5 menit. Masih muda. Anaknya sudah berapa? 3 bang, makanya kerja siang malam. Abang Zuma, Madohe itu murtadin 3 bang. umur 6 tahun. Dia murtadin umur 6 tahun, Bang Zuma. Oh, murtadin. Iya. Madohe tadinya Islam. Tidak bang.
Katanya Islam. Kristen dari kecil bang. Tuh. Oh, Kristen dari kecil. Nggak bohong dia, Bang Juma. Jangan bohong lah, Madohe. Siapa itu? Kemarin Tetanggamu. Kemarin kita satu room sama Kang Madukuba sama Kang Kau Kasim. orang mana? Saya orang timur. Orang timur mana ada orang Islam di timur sana bang? Tanya si Bang Hos, Bang Rasid. Kalau di NTT jarang bang. Enggak Bu ya. Mayoritas Kristen bang. Itu ada banyak. Oh iya iya. Gimana bang? Lanjutin Madohe. Bang Rasid paham lah. Bang Ini Rasid kalau tahu. kalau saya cek dari sini, ini saudara ini tidak berfungsi otak kecilnya. Tidak bang, saya nggak boleh menyangkal Tuhanku bang. Kalian harus percaya Tuhan Yesus bang. Kalian supaya selamat. Percaya sebagai Saya mau bawa- gimana? Bagaimana mau Saya percaya mau bawa- Yesus Tuhan sementara Yesus sendiri mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kan lucu. Abang baca kurang jelas. Kalau Yang jelas abang di baca mana? jelas, Yang jelas di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? abang harus bandingkan baik-baik. Jangan cari kesalahan pembenaran cari jawaban yang benar maksud saya bang. Jangan cari menyalahkan. Ngerti maksud saya bang Zuma? Apa itu? Maksudnya kalau mau cari tahu atau mau apa, serius yang dari hati yang paling dalam. Jangan untuk mencari kesalahan kalau baca Alkitab. Gitu maksud saya Bang bang. Juma maaf bentar ya. Ini Madohe mau tanya saya. Madohe kira-kira ini menurut Madohe Bang Juma pintar nggak memahami kitab-kitab Madohe itu? Maaf ya. Saya akui itu Bang Zuma itu pintarnya tapi nggak ada Roh Kudus di Bang Zuma. Pintar tapi nggak ada Roh Kudus. Nih, Madohe. Madohe, Kalau ya. ada Roh Kudus sudah masuk Kristen dia. Bang Zuma paham kitab Madohe, tapi kau kenapa nggak iman sama Tuhan Madohe? Coba. Ya karena nggak ada Roh Kudus, Bang. Ngawur. Bunda semua itu tukang baptis mah. Masya Allah. Hah? Madohe. Ini Marjun sedikit lagi saya syahadatkan. Alhamdulillah. Tukang baptis bro. Oh. Tanya Masa aja mau Marjun. alap dia? Aduh, masa mau alap Bang Zuma? Marjunnya aku bilang sebentar lagi saya mau alapkan. Masih lama lah itu. Jangan mengambil anak Tuhan Yesus Bang Zuma. Kau berdosa. Yesus punya anak. Masih lama prosesnya. Wah nanti Jangan mau Marjun. Cari kebenaran dulu. Kau nanti kau masuk neraka lagi. Soalnya neraka sama surga masih semua manusia belum ada yang tahu. Jadi Bang Zuma ini ngerti Alkitab tapi tidak memahami. ya Tidak ada Roh Kudus. Bagaimana bisa dikatakan mengerti tapi tidak memahami? Kayak mana itu ya? Mana itu? salah seperti Ya maksud saya Bang Zuma itu orangnya pintar tapi mencari kesalahan, nggak cari kebenarannya. Mana ada Isa kisah faktanya? Kalau Tuhan Yesus kan ada fakta sejarah. Jangan usah sangkut paut sama Islam Kristen tapi cari aja. Makanya ada tahun Masehi karena terbukti sejarahnya memang ada orang disalib. Naik ke surga juga ada 500 mata pasang mata menyaksikan. Memang bisa orang melihat surga dari bumi? Ya pas dia naik ke surga. Iya itu maksudku. Emang bisa dilihat orang dari bumi surga itu?
Tidak, pas dia naik ke langit kan ke surga kan ke atas. Pas dia naik ke atas itu ada saksi-saksi 500 orang. Iya maksudku tahu, aku tahu. Tapi Bang Zuma 500 tahu itu di Alkitab. tapi 500 orang ini apakah bisa melihat Allah Bapa? Tuh saya majar. Itu bang jaringan parah lagi saya. Bisa tidak Allah Bapa itu dilihat dari bumi? Kita Bang Rasid. Bisa tidak Allah Bapa itu dilihat dari bumi? Nggak bisa bang. Tuhan Yesus. Ya, terus kenapa Lukas mengatakan dia melihat Bapa dulu di sebelah kiri daripada Yesus yang di sebelah kanan? Itu bahasa kiasan bang. Ada. Giliran gitu kiasan. Tuhan duduk bersebelahan dengan Iya. Tuhan. Katanya Itu tadi bahasa kiasan itu bang. Maksud saya pakai Roh Kudus itu udah maksud saya bang. Roh Jangan Kudus lagi. lurus-lurus pakai otak kita maksud saya bang. Maksudnya sesekali gila gitu. Jangan lurus-lurus pakai otak kita maksud saya. Mana ceritanya? Kan ada. Kan ada itu tersurat kan ada dalam bahasa Indonesia itu. Makna Apa itu? tersirat. Masa nggak belajar? Kan belajar abang bahasa Indonesia. Iya, katanya duduk di sebelah kanan dan dia melihat Bapak duduk di sebelah kiri. Itu kan Berat. itu tersirat. Oh iya tersirat namanya itu bang. Udah lah, bangunin aja istrimu Jangan coba. lu- Oh udah ngamuk-ngamuk dia pintar juga bang. Nah. Si bangun Dia suruh depan bikin sama kopi. abang. Suruh bikin kopi dulu Bang Suma. Mau minum kopi bilang. Ya bang Suma mau ngopi. Bangun dulu. Nanti kita suruh ke sini bang Suma. Iya, coba Buat bangunin. nggak mau baca Alkitab cari kesalahan bukan cari kebenaran dia. Saya Iya. lapor mentor itu. Bangunin, suruh bikin kopi bilang. Masya Allah. Bangun yang dulu. udah ngorok dia. Hah? Udah ngorok dia bang. Nggak mau bangun. Iya sudah ngorok bang serius. Sumpah mulutnya kalau dia ngorok. Gimana caranya kita mau minum kopi kalau dia tidur? Siapa yang membuat? Sini aja bang nanti saya buat bang. Saya kan jaga warkop nih bang. Banyak pengunjung jam begini. Ada aja. Hati-hati aja. Yang duduk di pojokan sebelah kanan itu belakangnya lobang loh. Oh iya, anak Tuhan Yesus mah nggak takut setan bang. Sebentar, Madohe jaga warkop di sana. Iya bang. Oh, nanti DM ya. Siap bang. Kali aja udah enggak. Kali aja udah enggak. Di Jakbar bang. Oh, mau pindah ke Sawangan enggak? Kalau ada yang bisa dijangkau harganya mau bang. Ada, insya Allah nanti diomongin harganya ya di WA ya. Iya, serius bang, cari mau ini juga bang, mau buka-buka kecil-kecilan aja bang. Iya, tapi hati-hati dalam seminggu kau tidak syahadat ya tidak betah kau nanti. Saya injili kau tiap hari. Saya yang mau injilin abang, mau baptis Saya abang. tiap hari saya teriak-teriak di sini nanti kau dengar tiap hari. Aman. Saya mau bawa abang ke gereja mau baptis. Biar abang selamat. Wis. Serius bang Suma. Abang bang Suma kalau baca Alkitab pintar, tapi cari kesalahan nomor 1. Nah, Si bangun istrinya dulu. Iya, sekarang logikanya begini, Madohe. Kau ingin menyelamatkan saya. Ya, karena saya sayang sama Bang Rasid. Ya, sekarang kita lihat di dunia nyata ini siapa yang menolongmu untuk menaikkan gajimu nanti di saat kau pindah? Saya apa Roh Kudus apa Yesus? Larinya ke situ lagi. Loh. Ya, sekarang siapa yang menyelamatkanmu ketika ingin lebih tinggi sedikit gaji dari yang sebelumnya? Pindah ke tempat saya kerja, saya juga warkop. Cuma saya berdesain kafe. Satu rumah, halamannya gede,
11 meter kali 11 meter kali 15. Nah, rumahnya itu rumah tipe 6 kali berapa tuh? 6 kali 9. Nah, jadi halamannya semi luas. coffee shop berarti abang. Semi apa? Warkop. Cuman desainnya kafe. Iya, coffee shop. Jadi bar ada Terserah barnya. itu. Bang. Hah? Mungkin abang ada barnya, mungkin bar mini. Enggak ada gitu-gituan. Warkop. Kau nunggu warkop kan? Iya bang. Nunggu warkop kan? Kok Iya, di Bang. sini sama, nunggu warkop juga. Cuman ini luas gitu doang bedanya. Coba kau buka di Google warkop temen gue Sawangan. Coba. Oke. Nanti saya main-main. Oke. Lanjut Gurunda. Nanti saya tunggu di Hayam Burung atau Gajah Mada ya. Ya. Nanti di situ kita ketemu bang. Ada Pak Pendeta mau baptis abang. Jangan baptis. Serius. Saya Kita disuruh sunat dulu. Abang, Bang Rasid, saya kan tadi malam pergi ke ini kan, ke PA. PA itu maksudnya pemahaman Alkitab bang. Hari Kamis kan. Terus saya bisikin, Pak Pendeta ada temanku Bang Rasid namanya mau diskusi sama pendeta atau debat semacam itulah, saya bilang. Boleh nggak Pak Pen? Saya kan takut juga mau ngomong kan. Nah, Dia bilang, langsung. terus Pak Pendetanya ngomong gini. Ajak aja. Nggak apa-apa. Bawa aja ke sini. Dia bilang gitu. Besok kalau ketemu lagi bilang, Pak Pendeta, dia mau ketemu. Temanya Yudas dipengaruhi oleh iblis. Ya, nggak apa-apa. Dia mau kok. Dengerin dulu. Yudas dipengaruhi oleh iblis sehingga Yesus disalibkan. Jadi kita ini semua gara-gara iblis kita punya Kristen gitu. Gampang nanti namanya pendeta ada aja jawabannya ntar. Nah, apa Gurunda dengerin Gurunda. Namanya juga pendeta ada aja nanti jawabannya kan. Iya, ada aja akal-akalannya, ya kan? Kok dia paham? Aduh. Namanya Iya, pendeta. Dia kan lebih pintar dari saya bang maksudnya. Ngarang. Jadi mau diakal-akalin. Bukan ngarang bang. Lebih pintar ngakal-ngakalin gitu. Bukan gitu bang. Dia kan pakai dalil bentar. Sorry. Pendetanya masih muda. Usianya berapaan? Kira-kira 40? 40-an bang. Oh 40-an. Oh 40-an. Ya. Oke. Bisa nggak? Dia main TikTok tidak? Tidak bang. Nggak ada. Cuman dia main YouTube kayaknya. Main YouTube tapi nggak main TikTok? Tidak, maksudnya YouTube-nya khusus untuk di gereja bang. Apa namanya live streaming, ngerti nggak maksud saya bang? Live streaming ngerti. Ya kayak gitu aja bang. Bagaimana kalau pada saat dia live streaming kita? Nggak bisa bang. Oh nggak bisa. Pas lagi debat gitu, live streaming gitu. Oh mungkin kalau di tempat dia bisa mungkin. Kalau live streaming di hari Minggu nggak bisa bang. Soalnya kan kayak ibadat Jumatan dia larinya, nggak boleh diganggu kan. Jadi nanti saya datang pada saat ibadah hari Minggu gitu. Bukan hari Kamis, PA. Oh enggak pas lagi ibadah gitu di depan jemaat enggak? Enggak, nanti PA juga sama, ada jemaatnya juga. Tapi nanti selesai itu baru ngomong diskusi sama abang ntar. Kalau abang mau Tapi jemaatnya masih ada semua. Tergantung abang mau apa enggak ada orang atau ada. Lebih seru kalau ada, lebih seru kalau banyak. Iya enggak apa-apa. Cuman saya pokoknya yang itu cuma. Itu kan kalau hari Kamis biasa dia ini bang. Bebas, nggak terlalu formal kayak hari Minggu bang. Ngerti maksud saya? Bisa diskusi kayak gitu. Kan dekat Jaksel sama dekat Juanda itu. Tadi saya habis dari Kelapa Gading. Iya. Habis dari Kelapa Gading saya tadi makan palu basah serigala, tahu nggak? Nggak tahu. Saya sering di Pademangan aja, Pademangan makan seafood. Kalau kepingin. Pademangan. Ya. Lempah. Nanti kalau abang ada waktu hari Kamis, saya kan ambil libur hari Kamis. Insya Allah ya.
Saya padat soalnya besok saya mau menginjili di katedral. Terus mau menginjili juga di AKBP di Gedung Tranka. Terus banyak jadwal saya. Kau yang mau dibaptis ntar Rasid. Jangan dingin. Dingin. Kau tahu nggak? Saya nggak. Ya lanjut, Kau belum ketemu pendetaku. Kalau ketemu baru kena racun kau. Tapi kalau saya diapa-apain kau yang belain ya saya ya. Ya enggak. Kalau orang Enggak Kristen galak, kan enggak main apa dia, main dia kan mengasihi, diajaran mengasihi. Iya kok, pengalaman saya enggak Pak. Iya. Baik kok pendeta-pendeta itu. Iya. Siap. Bang Zuma, jangan kaget kalau Bang Rasid jadi pendeta nanti. Justru pendetamu nanti yang pakai jilbab, dia aja nanti. Saya angkat jempol 4 kalau Pak Pendeta naik haji entah dari Bang Rasid. Jangan naik haji. Pakai jilbab nanti ku buat. Tidak ada ini pendeta laki Bang. Ya nggak apa-apa. Ini Maduhi. Ya Bang. Pokoknya kalau jadi ketemu asik dah pokoknya. Terserah Abang mau masih ada orang apa enggak terserah kan. Iya, PA itu semacam enggak terlalu formal Bang. Berapa biasanya jemaatnya? 50-an aja kalau yang ibadat 50-an? raya. Iya, kalau ibadat raya baru 300-400. Gimana Gurunda? Gas nggak Gurunda? Bisa. Langsung ke ini ya di depan kayak gitu ya. Itu aja Hayam kali ya. Murug tahu kan? Iya Hayam gampang. Murug, jalan- Gampang. jalan- Sherlock kan tinggal ini. Saya harus izin dulu dengan guru saya. Iya. Kalau yang ini. Nanti kan kita kan PA dari jam 5 Bang sampai jam 6. Terus istirahat. Sesi kedua jam 7 ke jam 9 Bang. Jam 7 sampai jam 9. Bang Madohe, saya mau tanya, itu Bang Rasid menurut Bang Madohe pintar kan ya? Pintar gak? Aja dulu pendetamu, berani Bang enggak? Madohe, pintar Enggak, Bang sudah Rasid? siap. Pak Pendeta juga siap. Bang Madohe, saya mau nanya, Bang Rasid pintar enggak? Pintar saya akui juga. Nanti kalau- 11-12 kayak Bang Zuma. Iya, misalkan. Gue disamain Bang Zuma. Tunggu Bang Astagfirullahaladzim. Madohe. Astagfirullahaladzim. Bang Madohe tunggu. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau Mas dibaptis tetap pintar nggak Bang Rasid? Lebih pintar lagi kalau dia dibaptis karena ada Roh Kudus. Kalau pendetanya mualaf gimana Madohi? Ya Allah. Hah? Kalau pendetanya mualaf gimana? Oh, saya kebiri dia. Iya untuk Jadi ternyata bukan karena diskusi yang membuat pertahanan tidak mau mualaf itu bukan karena diskusi, karena Madohe yang mau kebiri gitu. Saya pada saat nanti saya udah diskusi di mimbar nih, di atas di depan nih, nanti Madohe bilang tidak begitu, salah kau Rasid. Terus dilempar botol ini lagi. Enggak lah. Botol darah Yesus tuh yang merah, apa namanya tuh botol? Anggur. Oh Kau iya, tahu, minum kau anggur gak Bang? Bang, minum gak? Abang minum ada anggur ntar. Enggak. Es teh manis. Saya es teh manis. Enggak pernah saya nyicipin Oh begitu. siap. Dari Siap, 2000 siap. dari 2005 dari 2004 saya enggak Saya pernah. ada kadang saya jualan itu juga Bang, kadang di sini. Moke Shopee kalau dibawa dari teman ekspedisi. Legal enggak? Moke. Legal enggak? Legal enggak yang kau jual? Enggak, dari teman, dapat dari teman. Nih. Saya sukanya yang ini nih. Baca dong. Apa itu? Oh ya, mantap itu Bang. Apa mantap? Ini merek sepatu. Lu sok-sokan mantap aja lu. Mau lanjut lagi nggak diskusi? Halo, silakan Madu Kuba. Madohe udah error. Ya mau Madu Kuba. Tidak, saya mau fokus sama Bang Rasid aja ntar kami dua. Oh, dia pengen banget saya dibaptis. Pertama, lu salah. Gua itu nggak suka kena air. Soalnya
Soalnya abang ganteng, Bang Rasid. Astagfirullahaladzim. Takuti. Astagfirullahaladzim. Muka-muka calon Apa? majelis soalnya. Majelis. Calon-calon majelis taklim. Oh ini maksudnya majelis di gereja. Majelis di gereja, kirain nanti kalau mau gerejamu itu langsung jadi musola. Nggak apa-apa kalau bisa. Ya oke. Nanti kalau Sendiri pas nanti yang sama. kalau pas yang 50 orang Tapi tersadar tapi boleh ya saya bawa ini ya, saya bawa teman ya untuk pengawalan ya. iya nggak apa-apa kan kita bukan mau rusuh cuman sharing-sharing. Bukan pengawalan, saya orangnya nggak bisa bawa mobil soalnya. Oh Setirin. nanti siapa tahu yang 50 orang apa mau mualaf. Mau mualaf lu doang sendiri yang enggak gimana? Iya. Iya lagi. Nggak mau. Nanti kan gerejanya jadi musola tuh. Masya Allah. Itu bagus tuh cita-cita. Ya Allah, Robi. Insya Allah ya Madohe ya. Karena tadi Ya. sore juga, Kami ada waktu hari Kamis saja tapi Bang saya kan ambil liburnya cuma boleh Kamis saja. gampang. Sebutkan nanti kamu di warkop mana, nanti saya datengin warkopmu. Gampang. Tidak. Kalau yang kita pergi ini semacam ini Bang, pastoria. Iya tahu. Iya pastoria itu kan pendalaman ini ya, pendalaman doktrin ya biar Ya, lancar betul. kan. Mobil Ya, pendetamu pakai apa? Apa? Pajero. Fortuner. Fortuner yang nggak jauh-jauh dari situ memang. Bukan Pajero, Fortuner Bang. Pada saat hari Kamis itu perpuluhan lancar juga. Keluar juga perpuluhan di situ. Tidak, cuman hari Minggu Bang. Hari Minggu. Kalau di hari Kamis itu apa? Pendalaman menuju ke Minggu gitu ya. Ada